Dia mengikuti si petugas kebersihan dan melihatnya di sebuah rumah tua bersama ibunya, di mana mereka mengungkapkan kebenaran. Kumpulkan barang-barangmu, kumpulkan barang-barangmu. Hari ini adalah hari terakhirmu. Renata Solis tidak berkedip, tidak bertanya mengapa, tidak mundur selangkah, hanya menatap mata Nicolas Ferreira selama tepat 3 detik. Cukup lama baginya merasakan sesuatu yang tidak bisa dia beri nama. Lalu dia menunduk melihat lap basah yang dipegangnya. Baiklah, katanya. Dan itu saja. Nicolas mengharapkan sesuatu yang lain. Mereka selalu mengharapkan sesuatu yang lain. Air mata mungkin. Penjelasan yang diminta dengan suara pelan sambil menunduk. Semacam permohonan yang akan mengonfirmasi bahwa dia benar. Bahwa dia punya kuasa. Bahwa keputusannya adil, meskipun dia tidak memberikan alasan apapun untuk mengambilnya. Tapi Renata tidak memberikan apapun dari itu. Dia berbalik dan berjalan menuju lorong pelayan tanpa tergesa-gesa. Lucinda, sang pengurus rumah tangga, berdiri di dekat pintu dapur dengan tangan bersilang dan ekspresi yang berusaha netral, tetapi tidak berhasil. Dialah yang membisikkan sesuatu di telinga Nicolas pagi itu saat sarapan sebelum dia selesai minum kopinya. Sesuatu yang didengar Nicolas setengahnya, diprosesnya dengan caranya sendiri, dan diubah menjadi kepastian sebelum 10 menit berlalu. Di istana keluarga Ferreira, segalanya berjalan seperti itu. Lucinda berbicara. Nicolas memutuskan. Dan dunia menurut. Renata tahu sejak hari pertama. 8 bulan sebelumnya, ketika dia pertama kali tiba di rumah itu, dengan ransel kecil dan kontrak percobaan 30 hari, Lucinda menyambutnya dengan daftar peraturan yang ditulis tangan, 19 peraturan. Renata membaca semuanya, mengangguk, dan menyimpan kertas itu di saku belakang celananya. Peraturan nomor 7 menyatakan untuk tidak melakukan percakapan yang tidak perlu dengan anggota keluarga. Peraturan nomor 12 menyatakan untuk tidak memasuki sayap timur tanpa izin sebelumnya. Peraturan nomor 16 menyatakan untuk tidak bertanya tentang nyonya rumah. Yang terakhir ini dia pahami kemudian. Nyonya rumah itu adalah Graciela Ferreira, ibu Nicolas. Usianya 74 tahun, menderita penyakit yang tidak disebutkan namanya secara terbuka di dalam dinding-dinding itu, dan memiliki sebuah kamar di sayap timur yang baru diizinkan Renata untuk dimasuki setelah 3 minggu. Ketika akhirnya dia masuk, dia menemukan seorang wanita duduk di dekat jendela, memandangi taman dengan secangkir teh dingin di tangannya. Graciela menatapnya bukan dengan ketidakpedulian seperti orang lain, tetapi dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tampak seperti pengenalan. "Siapa namamu?" tanyanya. "Renata." "Renata." Ulang wanita itu seolah mencicipinya di mulutnya. Nama yang bagus. Kuat. Itu adalah awal dari segalanya. Meskipun pada saat itu mereka berdua tidak mengetahuinya. Nicolas Ferreira berusia 34 tahun dan memimpin 4 perusahaan logistik yang ayahnya bangun selama 2 dekade. Dia mewarisi bisnis itu pada usia 29 ketika Rodrigo Ferreira meninggal karena serangan jantung di kantornya di Jakarta pada suatu Selasa sore tanpa memberi waktu siapapun untuk bersiap. Sejak saat itu, Nicolas mengelola, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan menjaga semuanya berjalan dengan efisiensi yang dikagumi mitra bisnisnya dan ditakuti karyawannya. Yang tidak dikatakan siapapun secara terbuka adalah bahwa sejak ayahnya meninggal, Nicolas tidak pernah benar-benar tertawa lagi. Dia bukan orang yang kejam, dia adalah orang yang kosong. Dan orang yang kosong, ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kekosongan di dalam diri mereka, terkadang menjadi keras tanpa disengaja. Pagi itu, ketika Lucinda mengatakan apa yang dikatakannya saat dia minum kopi, Nicolas mendengarkan kata-kata itu dengan bagian otaknya yang paling dingin. Dia tidak menanyakan detailnya, tidak menunggu gambaran lengkapnya. Dia meletakkan cangkir, bangkit dan langsung menuju lorong tempat Renata sedang membersihkan lantai marmer galeri. Di sanalah dia, berlutut dengan lap di tangan, dan dia mengatakan apa yang dia katakan, dan dia menjawab apa yang dia jawab. Dan dia ditinggalkan sendirian di galeri, dengan gambaran tatapan 3 detik itu terukir di suatu tempat yang tidak bisa dia identifikasi. Renata berjalan ke kamar kecil di ujung lorong pelayan, yang dibaginya dengan karyawan lain yang sedang libur hari itu. Dia membuka lemari sempit, mengeluarkan ranselnya, dan mulai melipat pakaian dengan ketenangan metodis yang sama seperti dia melakukan segalanya. Sebuah kaos, sebuah sweater, buku yang dibacanya di malam hari sebelum tidur. Dia melihat foto yang ditempel di dinding dengan sepotong selotip. Saudara laki-lakinya Thomas, berusia 14 tahun, tersenyum di depan toko es krim dengan kerucut yang miring dan sedikit koklat di dagunya.
Dia melepaskannya dengan hati-hati dan menyimpannya di antara halaman buku. Dia tidak menangis dan tidak akan menangis. Dia berjanji pada dirinya sendiri pada hari dia tiba di Jakarta, dari kampung halamannya di Jawa Barat dengan Rp200.000 di saku dan alamat yang tercatat di teleponnya. Dia telah melintasi negara itu sendirian. Dia telah tidur 3 malam di terminal bus, menunggu konfirmasi pekerjaan. Dia telah menerima syarat-syarat yang dalam keadaan lain tidak akan pernah dia terima. Semua demi Thomas. Semua untuk membayar sekolah Thomas, obat-obatan Thomas, masa depan Thomas. Menangis tidak akan membawanya kemana-mana. Itu juga bagian dari perjanjian yang dia buat dengan dirinya sendiri. Dia menutup ranselnya, mengenakan jaketnya, mengambil koper kecil yang ada di bawah tempat tidur, satu-satunya yang dia gunakan untuk menyimpan sedikit barang yang dia anggap miliknya. Benar-benar dia menarik napas dan keluar dari kamar tanpa melihat ke belakang. Di lorong, Lucinda menunggunya dengan sebuah amplop di tangan. "Ini pesangonnya," katanya. "Sudah dihitung. Boleh diperiksa kalau mau." Renata mengambil amplop itu tanpa membukanya. "Tidak perlu," katanya. Lucinda mengangguk dengan gerakan yang berusaha berempati, tetapi berakhir dengan merendahkan. "Itu keputusan Tuan Nicholas. Saya hanya menjalankan apa yang dia minta." Renata tidak berkata apa-apa. Dia menatap Lucinda sejenak, dengan ketenangan yang tidak pernah bisa diartikan oleh wanita lain itu, lalu terus berjalan menuju pintu depan. Dia melewati dapur, melewati aula masuk, melewati taman dalam dengan tanaman yang terawat dan air mancur yang sunyi. Sebelum mencapai pintu keluar, dia berhenti sejenak. Dia sedikit memutar kepalanya ke arah sayap timur. Jendela kamar Nyonya Graciela menghadap taman dari lantai 2. Tirai terbuka. Renata tidak tahu apakah wanita itu ada di baliknya. Dia terus berjalan. Dia membuka pintu, keluar ke jalan. Matahari sore Jakarta menghantam wajahnya dengan sekuat tenaga. Dia berkedip sekali, mengatur koper di tangannya, dan mulai berjalan. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia belum tahu bahwa di dalam, saat itu, sesuatu sedang terjadi. Beban keheningan. Graciela Ferreira mendengar bunyi pintu ditutup dari kamarnya. Itu bukan bunyi pintu dibanting. Itu adalah jenis suara yang dihasilkan pintu ketika seseorang menutupnya dengan hati-hati, tetapi dengan tekanan yang pasti. Jenis suara yang mengatakan, "Ini sudah berakhir dan saya tidak akan membuat adegan karenanya." Dia mengenal suara itu. Dia sendiri yang menghasilkannya sekali. 30 tahun lalu di rumah yang berbeda dan dalam keadaan yang tidak diketahui siapapun di istana ini. Dia bangkit dari kursi di dekat jendela. Dia melakukannya perlahan, dengan kehati-hatian yang dibutuhkan tubuh yang tidak lagi merespon seperti sebelumnya. Dia berjalan ke kaca. Dia membuka tirai secukupnya untuk melihat. Di sanalah Renata melintasi taman dengan koper di satu tangan dan ransel di bahu, punggungnya lurus, langkahnya mantap tanpa menoleh. "Tidak," kata Graciela. Hanya itu, dengan suara yang sangat pelan, hampir pada dirinya sendiri, tetapi dia mengatakannya dengan sekuat tenaga yang tersisa. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang tahu apa yang terjadi di sayap timur. Ketika dokter terakhir kali datang memeriksa Graciela, dia berkata kepada Nicholas di lorong dengan suara hati-hati yang digunakan dokter ketika mereka ingin melembutkan sesuatu yang keras, bahwa nyonya rumah sedang mengalami periode isolasi emosional yang parah, bahwa itu biasa terjadi pada orang dengan kondisinya, bahwa itu bisa berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahwa yang terbaik adalah tidak menekannya, memberinya ruang, siap sedia tanpa menginvasi. Nicholas mengangguk, berterima kasih, kembali ke panggilan telepon dan kontraknya. Yang tidak diketahui dokter, karena dia tidak ada di sana pada hari Selasa dan Kamis jam 4 sore, adalah bahwa selama 4 bulan terakhir, Graciela Ferreira menerima kunjungan rutin di kamarnya. Bukan perawatnya, bukan Lucinda, melainkan Renata, yang datang dengan kereta pembersih, membersihkan tanpa suara, dan sebelum pergi duduk 10 menit di kursi di dekat jendela. Pertama kali itu tidak disengaja. Renata masuk untuk membersihkan dan menemukan Graciela di lantai, tidak terjatuh, tetapi duduk di lantai dengan punggung bersandar ke tempat tidur dan mata terbuka menatap kekosongan. Dia bertanya apakah dia perlu bantuan. Graciela bilang tidak. Tetapi ketika Renata hendak mengambil ember untuk menyelesaikan pembersihan kamar mandi, wanita tua itu berbicara sendiri dengan suara keras, seolah tidak mengharapkan ada yang mendengar. "Aku sudah tidak ingat lagi bagaimana suara-suara suamiku," katanya. Renata berhenti di ambang pintu kamar mandi. Dia tidak masuk, tidak keluar. "Sudah berapa lama dia meninggal?" tanyanya. 5 tahun. Terlalu lama untuk mengingat sebuah suara.
terlalu sebentar untuk melupakannya. Ada keheningan. Setelah itu, Renata menyelesaikan pembersihan kamar mandi, mengambil ember, dan berdiri di tengah ruangan. Ibuku meninggal 2 tahun lalu, katanya. Aku juga sudah tidak ingat bagaimana suaranya, tetapi terkadang ketika aku sangat diam, aku merasa bisa mendengarnya. Graciela menatapnya dari lantai. Dan apa yang dia katakan padamu? Jangan menyerah. Wanita tua itu tidak menjawab. Tetapi sore itu, ketika Renata hendak pergi, Graciela berkata, "Kamis kamu akan membersihkan kamar ini lagi." Itu bukan pertanyaan. "Ya Nyonya," kata Renata. Dan begitulah dimulainya. 4 bulan Selasa dan Kamis, 4 bulan keheningan bersama, kata-kata singkat, hal-hal yang tidak diucapkan, tetapi dipahami. Graciela tidak menceritakan seluruh kisahnya, Renata juga tidak. Tetapi sesuatu telah tumbuh di antara mereka berdua di kamar di sayap timur itu, yang tidak akan diketahui oleh orang lain di rumah itu. Itu bukan persahabatan, tepatnya. Itu sesuatu yang lebih tua dari itu. Itu adalah pengenalan antara 2 wanita yang telah belajar memikul sendiri beban yang terlalu berat. Pagi itu, ketika Lucinda naik untuk memberitahu Nyonya bahwa Tuan Nicholas telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Renata, Graciela mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Lucinda mengartikan keheningan itu sebagai penerimaan. Itu bukan penerimaan, itu adalah Nyonya yang sedang menghitung. Graciela menjauh dari jendela, berjalan ke pintu kamarnya, membukanya. Lorong itu kosong. Dari lantai bawah terdengar suara rumah yang biasa. Langkah kaki. Dengungan jauh sesuatu di dapur, sebuah pintu. Graciela keluar ke lorong, berjalan ke tangga, menuruni tangga perlahan dengan satu tangan di pegangan tangga, tanpa tergesa-gesa, tetapi tanpa berhenti. Ketika dia sampai di aula masuk, pelayan wanita, yang sedang menata vas bunga di meja samping, melihatnya dan membuka matanya. "Nyonya Graciela, perlu sesuatu?" Panggil Lucinda, kata Graciela, dan terus berjalan menuju pintu depan. Pelayan wanita itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia membeku dengan vas bunga di tangannya. Graciela membuka pintu. Dia sendiri keluar ke galeri masuk. Dia melihat taman depan, gerbang, jalan di seberangnya, dan dia melihat Renata. Dia berada di ujung jalan batu. Akan melintasi gerbang, koper di satu tangan, ransel di bahu, punggung masih lurus. Renata. Suara Graciela tidak kuat, tidak pernah kuat, tetapi memiliki kualitas khusus, frekuensi yang memecah keheningan dengan cara yang tidak memerlukan volume. Renata berhenti, menoleh, melihat Graciela di galeri, dan untuk pertama kalinya hari itu, sesuatu dalam ekspresinya berubah. Tidak banyak, hanya sedikit gerakan di sekitar matanya, tetapi itu sudah cukup. Nyonya turun dari tangga galeri, berjalan di sepanjang jalan, dan Renata, tanpa tahu persis mengapa, melangkah ke arahnya. Mereka bertemu di tengah taman. Graciela meraih tangannya yang bebas, memegangnya dengan kedua tangannya yang kurus dan dingin tetapi kuat. "Dengarkan aku," kata wanita tua itu dengan suara pelan, menatap langsung ke matanya. Dan di sana, berdiri di taman, dengan matahari sore menghantam wajah mereka, Graciela Ferreira mengatakan sesuatu kepada Renata Solis. Dia mengatakannya dengan suara yang begitu pelan sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Baik pelayan wanita yang melihat mereka dari jendela dapur, maupun Lucinda yang muncul di aula dan mengamati adegan itu dengan alis berkerut. Nicholas, yang saat itu sedang menuruni tangga dan berhenti seketika, ketika dia melihat ibunya di taman melalui jendela, berpegangan tangan dengan petugas kebersihan yang baru saja dia pecat. Sehingga wanita muda itu memejamkan mata sejenak, hanya sedetik. Dan ketika dia membukanya, dia mengangguk. Graciela melepaskannya. Renata mengambil koper dari tanah tempat dia meletakkannya, menyesuaikan ransel di bahunya, dan mulai berjalan lagi menuju gerbang. Graciela tetap di taman memandangnya, dan kemudian terjadilah apa yang tidak diharapkan siapapun. Nyonya tua itu juga mulai berjalan, bukan menuju rumah, melainkan ke jalan, di belakang Renata. Pelayan wanita di dapur yang pertama kali berlari untuk memberitahu Lucinda, dan Lucinda yang berlari ke studio Nicholas. Dan Nicholas yang menuruni tangga 3 anak tangga dan keluar dari pintu depan tanpa jaket, tanpa apa-apa, dengan wajah pucat. Dia sampai di gerbang dan melihat adegan yang tidak dia harapkan. Ibunya, 74 tahun, sakit, berlari di trotoar dengan lengan terentang di belakang seorang wanita yang membawa koper biru. "Bu!" teriaknya. Graciela tidak berhenti. Nicholas keluar ke jalan, mengikutinya. Dan di suatu titik di trotoar yang cerah di Palermo itu, ketiganya bertemu dalam satu ruang. Renata dengan koper,
Graciela dengan lengan terentang, dan Nicholas di belakang dengan tangan di kepala, tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Renata menoleh, melihat Graciela, melihat Nicholas, dan untuk pertama kalinya sejak pria itu berkata kepadanya, "Kumpulkan barang-barangmu." Renata Solis membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu selain, "Baiklah," tetapi dia belum berbicara, karena sebelumnya Graciela meletakkan tangan di lengan Nicholas, menatapnya, dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia dengar dari ibunya seperti itu, dengan urgensi itu, dengan bobot itu. Dan apa yang dikatakan ibunya mengubah suhu seluruh adegan. Apa yang dikatakan ibunya menghentikannya seketika. Apa yang dikatakan ibunya adalah awal dari kebenaran yang selama 34 tahun tidak diketahui Nicholas Ferreira. Apa yang tidak dilihat Nicholas? "Dia tahu siapa kamu," kata Graciela. "Tidak lebih, hanya itu." Nicholas menatapnya tanpa mengerti. Dia memiliki tangan di bahu ibunya, siap untuk membimbingnya kembali ke rumah, untuk mengatakan bahwa itu dingin, bahwa dia tidak seharusnya turun, bahwa ini adalah kesalahpahaman, dan dia akan menyelesaikannya. Tetapi 6 kata itu membuatnya lumpuh dengan cara yang tidak dia duga. "Apa artinya itu?" tanyanya. Dia tidak menjawab, menatap Renata. Renata, dia melihat ke trotoar, dan Nicholas berdiri di antara kedua wanita itu di jalan cerah di Palermo itu, merasakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa sesuatu sedang terjadi, bahwa dia benar-benar di luar kendalinya. "Ayo kembali ke dalam," katanya dengan suara setenang mungkin yang bisa dia bangun. "Dingin," kata ibunya. "Ini jam 3 sore, Bu, Nicholas." Nada suara Graciela bukanlah nada wanita sakit yang perlu dirawat. Itu adalah nada wanita yang membesarkannya, yang telah melihatnya tumbuh, yang tahu persis bagaimana menghentikannya ketika dia berada dalam mode efisiennya untuk menyelesaikan segalanya tanpa bertanya. "Berhenti." Dia berhenti. Renata mengangkat pandangannya dari trotoar, menatap Nicholas. Dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang dia belum tahu cara membacanya. Tetapi dia merasakannya sebagai ketidaknyamanan yang tepat di tengah dadanya. "Aku pergi," kata Renata. "Tidak," kata Graciela. "Nyonya Graciela." Suara Renata pelan, tetapi tegas, penuh kasih dan tegas sekaligus. Kombinasi yang diamati Nicholas tanpa bisa memprosesnya. "Kita sudah bicara. Anda telah mengatakan kepada saya apa yang perlu Anda katakan kepada saya. Saya mendengarkan. Sekarang Anda harus kembali ke dalam. Saya tidak akan pergi kemanapun jika kamu pergi. Kamu tidak bisa mengikutiku di seluruh Jakarta. Saya bisa mencoba." Renata menatapnya. Dan sejenak, hanya sejenak, sesuatu yang samar-samar tampak seperti senyuman melintas di wajahnya. Itu menghilang begitu cepat sehingga Nicholas tidak yakin apakah dia melihatnya. "Antara kamu dan aku tidak ada yang berubah," kata Renata. "Apa yang Anda katakan, saya akan membawanya bersama saya. Tetapi putra Anda membuat keputusan, dan saya menghormatinya. Putra Anda membuat keputusan berdasarkan sesuatu yang tidak dia lihat." Renata tidak menjawab itu. Nicholas menatap ibunya, lalu Renata, lalu ibunya lagi. "Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sedang kalian bicarakan?" Tak satu pun dari mereka menjawabnya. Itulah yang memutuskannya. Bukan adegan di jalan. Bukan melihat ibunya berlari di trotoar di usia 74 tahun dengan penyakit yang membuatnya setiap langkah terasa berat. Bukan koper biru di tangan Renata, atau ransel di bahunya, atau sikapnya yang seolah berkata permanen bahwa dia tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Yang memutuskannya adalah keheningan di antara mereka berdua, keheningan yang mengecualikannya, yang ada di antara mereka dengan cara yang tidak pernah dia bangun dengan ibunya sendiri selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Berapa banyak tepatnya dia tidak mau menghitungnya di sana, tetapi jumlahnya terasa berat baginya. "Renata," katanya. Dia menatapnya. "Masuk sebentar. Tuan memecat saya pagi ini." "Saya tahu. Saya meminta Anda untuk masuk sebentar." "Untuk apa?" Dan disitulah pertanyaan itu. Sederhana, langsung, tanpa permusuhan, tetapi tanpa kesediaan untuk bergerak, tanpa alasan yang jelas. Nicholas Ferreira, yang memimpin 4 perusahaan, yang menegosiasikan kontrak jutaan, yang seumur hidup dewasanya, tidak pernah harus membenarkan keputusan di depan seorang karyawan, mendapati dirinya mencari jawaban yang jujur. "Agar ibuku tidak harus berdiri di jalan," katanya. Renata menatap Graciela. Graciela menatapnya dengan ketenangan yang biasa, tetapi di matanya ada sesuatu yang lebih dekat dengan kepastian. "Baiklah," kata Renata. 10 menit. Di dalam,
Lucinda menunggu di aula dengan wajah seseorang yang tidak mengerti apa yang baru saja dia saksikan, tetapi tahu bahwa sesuatu dalam tatanan hal-hal telah bergeser. "Nyonya Graciela, saya antar Anda ke atas," katanya. "Saya akan naik sendiri jika saya mau," jawab Graciela. Lucinda membuka mulutnya, menutupnya. Nicholas menatapnya sejenak dan dia mengerti. Dia mundur ke dapur dengan langkah yang berusaha tidak terdengar secepat langkahnya. Mereka bertiga tetap di aula. Graciela duduk di kursi di dekat tangga yang tidak pernah digunakan siapapun karena itu adalah kursi dekoratif dengan sandaran tegak yang tidak mengundang untuk duduk. Dia menggunakannya seolah-olah itu adalah tempat paling nyaman di dunia. Nicholas menatap Renata. Renata berdiri dengan koper di samping dan ransel masih di bahu. Dia belum meninggalkannya, seolah-olah kapan saja dia mungkin perlu lari dan dia tidak ingin harus kembali mencari apapun. "Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" tanya Nicholas. 8 bulan 12 hari. "Dan selama waktu itu apa yang terjadi tepatnya pada ibuku?" Renata menatapnya. "Apa yang dikatakan Lucinda padamu? Itu tidak penting. Cukup penting Tuan Ferreira, karena apa yang Anda dengar pagi ini adalah alasan mengapa Anda memecat saya. Dan jika apa yang Anda dengar tidak benar, ada masalah." Nicholas menyilangkan lengannya. "Lucinda memberitahuku bahwa dia melihatmu keluar dari kamar ibuku dengan sekotak obat di tangan, obat-obatan ibuku. Keheningan. Dan," Nicholas menatapnya, "obat-obatan orang sakit tidak boleh disentuh." "Saya tidak menyentuhnya," kata Renata tanpa bersemangat, tanpa meninggikan suara, dengan ketepatan yang sama, seperti dia mengatakan segalanya yang lain. "Saya menemukan mereka di lantai kamar mandi. Saya mengambilnya, memasukkannya ke dalam kotak, dan meletakkannya di meja samping tempat tidur seperti biasa. Itulah yang terjadi." Keheningan yang mengikuti adalah jenis yang berbeda. Nicholas menatap ibunya. Graciela meletakkan tangannya di lututnya dan menatapnya dengan ekspresi yang dia kenal dengan baik, yaitu ekspresi seseorang yang sudah tahu bagaimana percakapan akan berakhir dan sedang menunggu orang lain untuk menyadarinya. Nicholas Ferreira bukanlah pria yang mudah mengakui kesalahannya, bukan karena dia sombong dalam arti picik, tetapi karena dalam hidupnya kesalahan selalu memiliki konsekuensi nyata dan belajar untuk tidak melakukannya adalah bagian dari apa yang membuatnya bertahan. Salah biaya baginya. Biayanya pada tubuhnya, pada tidurnya, pada bagian dirinya yang tidak pernah dia beri nama, tetapi ada. Kali ini, berdiri di aula rumahnya sendiri, biayanya datang cepat. Bukan saat Renata menjelaskan tentang obat-obatan. Itu adalah apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang dikatakan Graciela, dari kursi, dengan suara tenang dan tanpa dramatisasi, seperti seseorang yang menceritakan sesuatu yang seharusnya diceritakan sebelumnya. "Sudah 4 bulan kalian membersihkan kamar ini bersama, Nicholas." Dia menatapnya. "Setiap Selasa dan Kamis." Renata menyelesaikan kamar dan kemudian duduk sebentar. Dia berbicara denganku atau tidak. Kami berdua tahu bahwa yang penting tidak selalu kata-kata. Nicholas tidak berkata apa-apa. "Bulan lalu aku jatuh di kamar mandi. Tidak parah, tapi aku jatuh. Dan Renata yang ada di sana. Bukan Lucinda, bukan perawat yang hari itu terlambat datang. Renata membantuku bangkit, duduk bersamaku di lantai sampai pusingku hilang. Dan ketika aku bilang, 'Jangan beritahu siapapun karena aku tidak ingin kamu khawatir,' dia menghormatinya." "Apa?" Suara Nicholas berubah. Satu suku kata, tetapi penuh makna. "Kamu jatuh dan tidak ada yang memberitahuku. Aku memintanya untuk tidak melakukannya. Itu bukan. Itu keputusanku, Nicholas." Graciela mengatakannya tanpa nada. "Aku ibumu. Aku bukan pasienmu." Keheningan yang mengikuti adalah yang terberat dari semuanya. Renata menatap ke lantai, bukan karena ketidaknyamanan, tetapi dengan kebijaksanaan seseorang yang tahu ada percakapan yang bukan miliknya, meskipun terjadi di depannya. Nicholas mengusap wajahnya, menatap Renata, dan saat itulah dia mulai melihat untuk pertama kalinya apa yang ada di depannya selama 8 bulan tanpa dia perhatikan. Bukan karyawan, bukan petugas kebersihan, bukan nama dalam daftar staf yang dikelola Lucinda, melainkan orangnya. Apa yang orang itu lakukan dalam diam, tanpa meminta apapun dari siapapun, tanpa mengharapkan ada yang memperhatikan. "Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" tanyanya. Renata mengangkat matanya. "Mengatakan apa, Tuan Ferreira? Apa yang Anda lakukan dengan ibu saya bukanlah sesuatu yang perlu dikatakan. Aku bisa memberimu penghargaan, kenaikan gaji, sesuatu." Renata menatapnya dengan ketenangan yang bukan jarak, tetapi sesuatu yang lebih rumit.
Aku tidak melakukannya untuk kenaikan gaji. Kalau begitu, mengapa kamu melakukannya? Dan disitulah Renata Solis menutup mulutnya karena jawaban atas pertanyaan itu adalah bagian dari cerita yang belum saatnya diceritakan. Graciela tahu itu. Graciela adalah satu-satunya di rumah itu yang tahu. Itulah sebabnya, ketika Nicholas menunggu jawaban dan tidak datang, wanita tua itu bangkit dari kursi dengan kelambatan yang biasa dan berkata, "Renata, tinggallah malam ini. Besok kita bertiga bicara." Renata menatap Nicholas. Nicholas butuh waktu sedetik, 2, 3. "Tinggallah," katanya. Itu bukan perintah, juga bukan permintaan maaf. Itu adalah sesuatu di antara keduanya, di wilayah yang tidak nyaman di mana pria seperti dia mendarat ketika harga diri mulai menyerah, tetapi belum tahu cara melepaskannya sepenuhnya. Renata mempertimbangkan. Dia melihat koper di tangannya, melihat Graciela. Nyonya tua itu sudah berjalan menuju tangga, perlahan, tanpa melihat ke belakang, seolah-olah masalah itu sudah terselesaikan. Renata meletakkan koper di tanah, hanya koper. Dia masih mengenakan ranselnya. Belum waktunya untuk tinggal sepenuhnya, tetapi juga belum waktunya untuk pergi. Jalan dan apa yang terjadi selanjutnya. Malam itu rumah itu sunyi dengan cara yang berbeda, bukan keheningan biasa. Itu adalah keheningan yang hanyalah ketiadaan suara. Itu adalah keheningan yang datang ketika sesuatu telah dikatakan atau hampir dikatakan, dan semua orang yang hadir membawanya tanpa tahu persis harus berbuat apa dengannya. Lucinda menyiapkan makan malam tanpa bertanya apakah Renata makan bersama mereka atau di dapur. Dia hanya meletakkan 3 piring di ruang makan utama dan 1 di meja dapur dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Graciela turun untuk makan malam, sesuatu yang tidak dilakukannya selama berminggu-minggu. Nicholas, Huga turun. Renata turun terakhir tanpa ransel kali ini dan duduk di meja dapur sendirian. Graciela mendengarnya dari ruang makan. Dia bangkit, berjalan ke dapur, duduk di seberangnya tanpa berkata apa-apa. Nicholas, melihat ruang makan kosong, mengikutinya. Dia berdiri di pintu dapur sejenak, memandangi kedua wanita yang duduk di meja formika putih tempat makan staf, dan kemudian mengambil kursi dan duduk juga. Lucinda memperhatikan mereka dari sisi lain dapur dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dia menyajikan makan malam untuk mereka bertiga tanpa mengomentari apapun. Mereka makan. Orang pertama yang berbicara adalah Nicholas. "Renata," katanya, "besok saya ingin kita bicara." "Malam ini tidak, karena saya pikir kita berdua perlu waktu, tapi besok." Renata mengangguk. "Baiklah. Dan saya ingin Anda tahu," lanjutnya dengan kesulitan khusus yang dimiliki orang-orang yang tidak terbiasa menarik kembali kata-kata mereka, bahwa jika apa yang dikatakan ibu saya benar, dan jika apa yang Anda katakan tentang obat-obatan itu benar, maka saya bertindak salah. Pagi ini saya diam. Itu bukan niat saya untuk menyakiti Anda secara tidak adil." Renata menatapnya. "Saya tahu," katanya. "Tidak lebih." Nicholas menunggu sesuatu yang tambahan, penerimaan permintaan maaf, isyarat rekonsiliasi, sesuatu. Renata memberinya anggukan singkat dan kembali ke piringnya. Graciela, di depan mereka, makan supnya dengan ketenangan seseorang yang tahu bahwa pertandingan baru saja dimulai. Malam itu Renata tidur di kamar pelayan. Tempat tidur yang sama, bantal yang sama, foto Thomas ditempel lagi di dinding dengan selotip. Dia tidak tidur nyenyak. Dia bukan tipe orang yang tidur nyenyak ketika ada terlalu banyak hal di kepalanya. Dan malam itu ada banyak hal berat di kepalanya. Dia memikirkan apa yang dikatakan Graciela di taman dengan suara pelan ketika tidak ada orang lain yang bisa mendengar. Itu bukan pertama kalinya dia memikirkannya. Tetapi malam itu kata-kata wanita tua itu memiliki bobot yang berbeda karena itu bukan lagi hanya kata-kata di antara mereka berdua. Sekarang ada pihak ketiga dalam persamaan. Dan pihak ketiga itu adalah pria yang pagi itu menyuruhnya untuk mengumpulkan barang-barangnya. Dia bertanya-tanya apakah dia membuat keputusan yang tepat dengan tinggal. Dia memikirkan Thomas. Dia selalu berakhir memikirkan Thomas. Dia mengiriminya pesan singkat. "Semuanya baik, besok aku akan menelepon." Dia tahu anak itu akan membacanya begitu dia bangun dan akan tenang, karena dia selalu mengatakan yang sebenarnya dalam pesannya. Jika semuanya tidak baik, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia mematikan telepon, memejamkan mata. Di lantai atas, Graciela juga tidak tidur. Pukul 2 pagi, Nicholas duduk di studionya dengan secangkir kopi dingin dan map kerja yang tertutup di atas meja. Dia tidak bisa membukanya. Dia mencoba bekerja selama 2 jam dan setiap kali dia membuka map, dia menutupnya. Sebelum membaca halaman pertama,
Dia memiliki gambaran ibunya berlari di trotoar terukir di suatu tempat yang dia tidak tahu cara mengaksesnya secara sadar. Tetapi itu tidak memberinya istirahat. 74 tahun, sakit, berlari untuk seorang karyawan, untuk seseorang yang dia pecat pagi itu, tanpa meluangkan waktu untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengenal dorongannya. Dia mengenalnya dengan baik karena dia mewarisinya dari ayahnya, yang juga membuat keputusan dengan cepat dan juga benci menarik kembali keputusannya. Rodrigo Ferreira adalah pria yang membangun semua yang mereka miliki, dengan kekuatan keputusan yang diambil dengan cepat dan dipertahankan dengan bangga. Terkadang itu berhasil, terkadang itu menghasilkan kerusakan yang ditemukan terlambat. Nicholas bertanya-tanya, berapa kali dia sendiri telah menghasilkan kerusakan yang belum dia temukan. Pertanyaan itu membuatnya cukup tidak nyaman untuk bangkit dan berjalan ke jendela. Taman itu gelap, hanya lampu jalan batu yang menyala, yang dibiarkan menyala sepanjang malam demi keamanan. Gerbang tertutup. Renata telah tinggal. Itu juga sesuatu yang tidak bisa dia proses sepenuhnya, bahwa setelah apa yang dia lakukan padanya pagi itu, setelah pemecatan tanpa penjelasan dan adegan di depan Lucinda dan amplop dengan pesangon di tangan, wanita itu tinggal. Bukan untuknya, mungkin, bahkan bukan untuk dirinya sendiri, untuk ibunya. Kesetiaan pada seseorang yang tidak bisa memberinya apapun sebagai imbalan, karena Graciela adalah ibunya, bukan Renata, dan dia tidak memiliki kekuasaan atas pekerjaannya atau hidupnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diklasifikasikan oleh Nicholas. Itu tidak cocok dengan kategori apapun yang dia gunakan untuk memahami orang. Dia menjauh dari jendela, kembali ke meja, membuka laci bawah tempat dia menyimpan barang-barang yang tidak dia gunakan, tetapi juga tidak dia buang. Di sana ada fotonya. Dia mengeluarkannya, memandangnya. Itu adalah foto lama di kertas dengan tepi menguning. Ayahnya muda sebelum dia lahir, di luar suatu tempat yang Nicholas tidak pernah bisa identifikasi karena latar belakangnya tidak memiliki referensi yang jelas. Ayahnya tersenyum, sesuatu yang hampir tidak pernah dia lakukan di foto-foto dewasanya, dan di samping ayahnya adalah seorang wanita muda yang bukan ibunya. Nicholas menemukan foto itu di antara barang-barang ayahnya ketika dia meninggal. Dia menyimpannya tanpa bertanya, karena pada saat itu dia tidak mampu untuk lebih. Dia memandangnya malam itu selama 1 menit panjang, menyimpannya kembali di laci, dan berpikir untuk pertama kalinya dengan kata-kata yang jelas, sesuatu yang selalu ada di sana seperti bayangan tanpa bentuk. Apa yang tidak diceritakan ayahku? Keesokan paginya, Graciela turun untuk sarapan sebelum orang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak dilakukannya dalam beberapa bulan. Lucinda menemukannya duduk di meja makan dengan secangkir teh dan ekspresi wanita yang tidur lebih baik dari yang diharapkan. "Nyonya," kata Lucinda tanpa menyembunyikan keterkejutannya. "Saya sajikan di sini. Saya sudah menyajikan untuk diri saya sendiri. Terima kasih." Lucinda mengangguk. Dia berdiri sejenak, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia katakan tetapi tidak tahu bagaimana. "Nyonya Graciela." Suara Lucinda pelan dan hati-hati. "Tentang kemarin, tentang di jalan. Anda tahu saya hanya bertindak dengan memikirkan kesejahteraan Tuan Nicholas." "Saya tahu, Lucinda. Apa yang saya katakan padanya tentang obat-obatan adalah apa yang saya lihat. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda pilih untuk dilihat," kata Graciela tanpa mengangkat matanya dari cangkir. "Itu tidak selalu sama." Lucinda membuka mulutnya. "Saya tidak menyalahkan Anda," lanjut wanita tua itu. "Saya mengenal Anda selama 20 tahun. Saya tahu Anda setia, tetapi kesetiaan terkadang membutakan, Lucinda, dan itu juga bukan salah Anda. Itu manusiawi. Keheningan. "Ya, Nyonya, sekarang biarkan saya sarapan dengan tenang, tolong." Lucinda mundur. Renata turun 10 menit kemudian, melihat Graciela di meja dan berhenti di pintu ruang makan. "Selamat pagi," katanya. "Selamat pagi." Graciela menunjuk kursi di depannya. "Duduklah." Renata duduk. Dia menuang kopi dari mesin kopi yang ada di tengah meja. Dia tidak bertanya apakah dia boleh. Dia melakukannya dengan kealamian seseorang yang dalam 8 bulan telah mempelajari cara kerja segalanya di rumah itu. Atau setidaknya bagian-bagian rumah itu yang penting baginya. "Tidur nyenyak?" tanya Graciela. "Sedikit. Saya juga tidur sedikit." Wanita tua itu menatapnya dengan ketenangan yang biasa. "Renata, apa yang kukatakan kemarin di taman?" "Ya. Apa yang kamu minta, aku mendengarnya. Akankah kamu menepatinya?" Renata mengangkat cangkirnya, menyesapnya, lalu meletakkannya kembali.
Tergantung apa yang terjadi pagi ini, katanya. Graciela mengangguk. Itu adil. Nicholas turun, melihat mereka berdua duduk di meja makan, dan berhenti sama seperti malam sebelumnya di pintu dapur. Kali ini ruangannya berbeda, tetapi perasaannya sama, yaitu perasaan seseorang yang terlambat dalam percakapan yang sudah memiliki ritmenya sendiri. Dia duduk, menuang kopi, menatap Renata. Bisakah kita bicara sekarang, kapanpun Anda mau? Nicholas menatap ibunya. Bu, kemarin Anda mengatakan bahwa dia tahu siapa saya. Apa artinya itu? Graciela meletakkan cangkirnya di atas piring dengan suara lembut dan tepat. Artinya, katanya, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui, sesuatu yang ayahmu dan aku putuskan untuk diamkan ketika kamu kecil, karena kita masih muda dan takut, dan kita salah. Kita biarkan keheningan itu tumbuh sampai terlalu besar untuk digeser. Nicholas tidak berbicara. Apa yang terjadi pada gadis ini? Graciela menatap Renata. Alasan mengapa dia ada di rumah ini, alasan mengapa aku tidak ingin dia pergi, ada hubungannya dengan apa yang kita diamkan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita berutang padanya. Keheningan yang jatuh di atas meja adalah jenis yang tidak terputus. Nicholas menatap Renata. Renata menatapnya. Dan dalam tatapan itu untuk pertama kalinya dia melihat sesuatu yang bukan ketidakpedulian atau ketegasan, atau ketenangan yang membuatnya bingung. Dia melihat sesuatu yang lebih dekat dengan kelelahan jujur seseorang yang telah lama memikul sesuatu sendirian dan sedang mengevaluasi dengan sangat hati-hati apakah sudah waktunya untuk melepaskannya. Apa yang kalian berutang padanya? Tanya Nicholas. Graciela membuka mulutnya dan sebelum dia bisa berbicara, Renata mengangkat tangannya sedikit, isyarat kecil. Biarkan aku yang menceritakannya, katanya. Graciela menatapnya, mengangguk, dan Renata Solis, yang dalam 8 bulan 12 hari tidak mengatakan apapun yang tidak perlu, mulai berbicara. Apa yang dikatakan Ibu Renata tidak dimulai dari awal. Orang-orang yang telah memikul beban untuk waktu yang lama tidak memulai dari awal, mereka memulai dari tempat yang paling tidak menyakitkan dan perlahan bergerak menuju pusat, seperti orang yang berjalan di atas es, tanpa tahu persis di mana tepinya. Dia mulai dengan ibunya. Namanya Ines, katanya, Ines Solis. Dia tinggal di kampung halamannya di Jawa Barat, di lingkungan yang sama tempat dia dilahirkan, di rumah kecil yang dulunya milik ibunya, lalu ibunya lagi. Dia tidak menyelesaikan sekolah menengah karena harus bekerja sejak usia 16 tahun. Dia membersihkan rumah. Sepanjang hidupnya dia membersihkan rumah. Nicholas mendengarkan, tidak menyela. Ketika aku berusia 12 tahun dan Thomas berusia 2 tahun, ibuku mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan, bukan membersihkan, tetapi administrasi. Seseorang melihatnya bekerja, melihat bagaimana dia mengatur segalanya, bagaimana dia menyimpan catatan segalanya tanpa ada yang memintanya, dan menawarkan posisi administrasi kepadanya. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan memiliki gaji tetap dan jaminan kesehatan dan tempat duduk alih-alih berlutut. Dia berhenti. Perusahaan itu bergerak di bidang logistik, memiliki kantor pusat di Jakarta, dan kantor pusat di Surabaya. Keheningan yang mengikuti sangat singkat, tetapi Nicholas merasakannya seperti sesuatu yang fisik. Apa namanya? Tanyanya. Meskipun sesuatu di tubuhnya sudah tahu. Logistik Ferreira, kata Renata. Tidak ada yang berbicara. Graciela menatap meja. Bukan malu, tepatnya. Itu adalah bobot spesifik seseorang yang menunggu bertahun-tahun untuk berada dalam percakapan ini dan sekarang setelah tiba, dia tidak tahu persis bagaimana menahannya. Nicholas menatap ibunya. Apakah Anda tahu? Lanjutkan, kata Graciela, tanpa mengangkat matanya. Itu bukan penghindaran, itu adalah instruksi. Renata melanjutkan. Ibuku bekerja 3 tahun di perusahaan itu, 3 tahun yang baik, yang terbaik yang pernah kulihat darinya. Dia pulang berbeda, lelah sama, tetapi berbeda, dengan sesuatu di wajahnya yang sebelumnya tidak ada. Renata meletakkan tangannya di atas meja. Dia melihatnya sejenak. Selama waktu itu, pemiliknya sering bepergian ke Surabaya. Tuan Rodrigo Ferreira. Dia menggunakan nama lengkap dengan presisi yang bukan tuduhan, tetapi sesuatu yang lebih mirip kebutuhan untuk menjadi akurat. Ibuku berbicara tentang dia. Dia bilang dia menuntut, tetapi adil, bahwa dia memperlakukannya dengan hormat, bahwa ketika dia mengusulkan cara baru untuk mengelola inventaris, dia mendengarkannya dan menerapkannya. Nicholas tidak berkata apa-apa. Dia menatap Renata dengan perhatian yang tidak memiliki sedikit pun ketidakpedulian di pagi sebelumnya.
Setahun sebelum aku berusia 15 tahun, ibuku mengalami masalah kesehatan. Awalnya tidak serius, tetapi memerlukan pengobatan, dokter, studi, hal-hal yang sebagian ditanggung oleh jaminan kesehatan. Dia tidak ingin meminta apapun. Anda tahu bagaimana orang-orang tertentu, kata Renata. Dan dalam Anda tahu, ada sesuatu yang bukan teguran, tetapi hanya pengakuan atas kenyataan bersama. Mereka yang tumbuh tanpa meminta agar tidak berutang. Saya tahu, kata Nicholas. Tuan Rodrigo mengetahuinya. Saya tidak tahu bagaimana, mungkin dia sendiri yang menyadarinya, mungkin ada yang memberitahunya. Intinya, suatu hari dia memanggil ibuku ke kantornya dan memberitahunya bahwa perusahaan akan menanggung seluruh pengobatan, tanpa potongan gaji, tanpa syarat. Dia bilang itu yang benar. Jeda. Ibuku menangis. Dia menceritakannya padaku malam itu. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya menangis lega, alih-alih menangis karena kelelahan. Nicholas memejamkan mata sejenak, membukanya. Dia sembuh. Ya, pengobatan itu berhasil. Dia kembali bekerja. Dia bekerja di perusahaan itu selama 4 tahun lagi. Apa yang terjadi setelah itu? Renata menatap Graciela. Nyonya tua itu mengangkat matanya. Ceritakan padanya, kata Renata. Graciela butuh waktu sejenak, bukan karena dia tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena beberapa hal, meskipun seseorang telah melatihnya berkali-kali di kepala, ketika tiba saatnya untuk mengatakannya dengan lantang, itu memiliki bobot yang berbeda. Ayahmu, katanya, adalah orang baik dengan cacat serius. Dia kesulitan memisahkan apa yang dia rasakan dari apa yang harus dia lakukan. Dia bukan orang jahat, tetapi dia adalah pria dari zamannya dengan ketakutan dan cara-caranya. Nicholas mendengarkannya tanpa bergerak. Ketika ibu Renata pulih, ayahmu dan dia mengembangkan persahabatan. Itulah yang dia sebutkan kepadaku ketika dia menceritakannya kepadaku, persahabatan. Saya tidak tahu persis apa itu, dan sekarang tidak penting untuk mendefinisikannya. Yang penting adalah apa yang terjadi. Jeda. Ketika perusahaan di Surabaya harus mengurangi personel, ayahmu memutuskan untuk menutup kantor itu. Itu adalah keputusan yang benar secara ekonomi. Tetapi ada sesuatu yang tidak dia lakukan dengan baik. Apa? Tanya Nicholas. Dia tidak memberitahunya lebih awal. Dia memberinya pemberitahuan pada hari yang sama dengan yang lain. Dan dia, yang telah membangun 3 tahun kerja di sana, yang telah percaya padanya, yang menganggapnya tidak hanya sebagai bosnya, tetapi sebagai seseorang yang menghormatinya, mengetahuinya bersama dengan yang lain. Keheningan. Dia merasa dikhianati, kata Graciela. Dan dia berhak merasa begitu. Ayahmu mengakuinya kepadaku. Dia bilang dia bertindak salah, bahwa ketakutan untuk menghadapi percakapan itu dengannya membuatnya pengecut, bahwa lebih mudah mengumumkan pengumuman umum daripada menatap matanya. Dan suara Nicholas terkontrol, tetapi hampir tidak, dan dia melanjutkan. Ibu Renata pergi dari perusahaan di Surabaya, dan ayahmu tidak pernah mendengarnya lagi. Dia mencoba menghubunginya sekali, 2 kali. Dia tidak menjawab, dan seiring waktu dia membiarkan keheningan menjadi jawaban. Graciela menatap putranya. Sebelum meninggal, Nicholas, ayahmu memintaku melakukan sesuatu. Dia bilang jika suatu saat kita menemukan cara untuk mengetahui kabarnya, untuk mengetahui apakah dia baik-baik saja, kita harus melakukannya. Itu adalah utang, bukan uang jenis yang lain. Dan kamu melakukan apa? Tidak ada, kata Graciela, dengan kejujuran yang menyakitkan. Selama bertahun-tahun aku tidak melakukan apapun. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak tahu cara menemukannya, bahwa sudah terlalu lama, bahwa dia mungkin telah membangun kembali hidupnya, tetapi kenyataannya adalah aku takut. Takut apa yang akan kita temukan. Takut percakapan yang harus kita lakukan. Dia menatap Renata. Dan kemudian, pada suatu Selasa, 4 bulan lalu, seorang gadis masuk untuk membersihkan kamarku, dan aku menatapnya, dan sesuatu di wajahnya, sesuatu dalam cara dia memegang barang-barang, terasa begitu akrab sehingga aku tidak bisa mengabaikannya. Nicholas berputar perlahan ke arah Renata. Aku bertanya siapa namanya, lanjut Graciela. Dia mengatakan Renata Solis. Dan aku tahu, tidak perlu lebih. Ruang makan menjadi sunyi. Di luar, di taman, seekor burung berkicau 3 nada dan jatuh. Nicholas menatap Renata dengan ekspresi yang tidak memiliki nama yang jelas. Itu belum kesalahan. Itu adalah sesuatu sebelum kesalahan. Keadaan di mana pikiran mulai menata ulang semua yang diyakini diketahui dan belum selesai merakit peta baru. Kapan ibumu meninggal? Tanya Nicholas. 2 tahun yang lalu, kata Renata. Setahun setelah Thomas didiagnosis penyakitnya. Penyakit apa?
Renata tidak segera menjawab. Bukan karena dia tidak ingin, tetapi karena menyebutkan beberapa hal dengan lantang masih sulit baginya, bahkan setelah 2 tahun berlatih. Penyakit autoimun, katanya, kronis, dapat dikendalikan dengan pengobatan yang tepat, tetapi pengobatan yang tepat itu mahal. Itulah sebabnya kamu datang ke Jakarta. Itu bukan pertanyaan, itu adalah kesadaran. Itulah sebabnya saya datang. Itulah sebabnya saya menerima pekerjaan ini. Itulah sebabnya saya bertahan selama 8 bulan, tanpa mengeluh tentang apapun. Nicholas menyandarkan sikunya di meja, menutup mulutnya dengan tangannya sejenak, hanya sekali. Kemudian dia menurunkannya. Berapa biaya pengobatan saudaramu? Tuan Ferreira, kata Renata. Dan dalam suaranya ada sesuatu yang merupakan cara paling sopan untuk mengatakan, jangan pergi ke sana dulu. Saya tidak menceritakan ini agar Anda merasa harus mengkompensasi sesuatu. Kalau begitu, mengapa kamu menceritakannya? Renata menatap Graciela. Nyonya tua itu menatapnya dengan ketenangan yang biasa. Tetapi di matanya ada sesuatu yang tambahan. Sesuatu yang menyerupai rasa terima kasih dalam bentuknya yang paling murni, tanpa hiasan. Karena ibuku memintanya, kata Renata. Kemarin di taman dia memintaku untuk tidak pergi tanpa kamu mengetahui kebenarannya. Dan jika aku tidak memintamu untuk masuk, aku akan pergi. Dengan semua ini tersimpan. Dengan semua ini tersimpan. Nicholas menatapnya sejenak. Mengapa? Karena ini bukan rahasia saya, kata Renata. Ini rahasia keluarga Anda. Saya hanya konsekuensinya. Kata terakhir itu jatuh di atas meja seperti sesuatu yang konkret dan berat. Konsekuensi. Nicholas memprosesnya, memutarnya, melihatnya dari berbagai sudut, dan kemudian dia mengerti untuk pertama kalinya, dengan seluruh kejelasannya, apa yang telah dia pecat pagi itu. Bukan seorang karyawan, tetapi putri dari wanita yang dikhianati ayahnya, yang datang ke rumah itu, tanpa memberitahu siapapun, tanpa menuntut apapun, tanpa menggunakan apa yang dia ketahui sebagai pengungkit, yang telah membersihkan lantai, mengambil obat-obatan dari tanah, duduk dengan ibunya yang sakit dalam keheningan, dan ketika dia menyuruhnya untuk mengumpulkan barang-barangnya, menjawab, baiklah. Dan dia pergi, tanpa drama, tanpa tuduhan, tanpa memberitahunya apa yang bisa saja dia katakan. Nicholas bangkit dari meja, berjalan ke jendela, melihat taman, tidak ada yang berbicara. Di luar, matahari pagi menghantam tanaman dengan kejernihan khas musim gugur di Buenos Aires, yang membuat segalanya tampak lebih tajam dari biasanya. Nicholas meletakkan tangan di kaca, dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal dia merasakan sesuatu yang bukan warisan, atau bisnis, atau tanggung jawab. Dia merasakan bobot yang tepat dari apa yang Ferreira berutang kepada Solis, dan bobot itu sangat besar. Rahasia Rodrigo. Nicholas tidak segera kembali ke meja. Dia berdiri di depan jendela cukup lama sehingga Graciela dan Renata bertukar pandangan singkat. Itu bukan pandangan konspirasi, tepatnya. Itu adalah pandangan dua orang yang berbagi kesadaran bahwa apa yang terjadi di sisi lain jendela itu, di kepala pria itu, penting dan tidak bisa terburu-buru. Ketika dia berbalik, ekspresinya berbeda, tidak pecah. Nicholas Ferreira bukanlah tipe orang yang mudah pecah. Dan itu juga bagian dari apa yang ditinggalkan ayahnya kepadanya, yang baik dan yang lain. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memegang bahunya, sesuatu yang sedikit mengendur, seperti ketika ketegangan yang dibawa seseorang begitu lama, sehingga dia tidak lagi mendaftarkannya sebagai ketegangan tiba-tiba sedikit mengendur. Saya ingin menunjukkan sesuatu, katanya kepada Renata. Dia menatapnya. Naiklah, katanya. Studio Nicholas berada di lantai 2, di ujung lorong yang berbelok ke kanan sebelum sayap timur. Itu adalah ruangan besar dengan rak kayu gelap, meja yang menempati hampir sepertiga ruang, dan jendela yang menghadap ke taman belakang. Kertas-kertas tertata dengan presisi yang menunjukkan seseorang yang mengendalikan lingkungannya karena dia tidak dapat mengendalikan hal lain. Renata masuk dan berdiri di dekat pintu. Nicholas pergi ke meja, membuka laci bawah, mengeluarkan foto, dan menyerahkannya. Renata mengambilnya, melihatnya. Di foto itu, seorang pria muda tersenyum di luar suatu tempat yang tidak memiliki referensi yang jelas. Dan di samping pria itu, seorang wanita muda dengan rambut gelap. Dan ekspresi yang Renata kenal lebih baik daripada ekspresi lain di dunia, ibunya. Lebih muda daripada di foto manapun yang dimiliki Renata tentang ibunya. Dia pasti berusia 20-an. Cara yang sama untuk berdiri, cara yang sama untuk memiringkan kepala sedikit ke kanan ketika sesuatu memberinya sedikit kegembiraan, tetapi dia tidak ingin menunjukkannya terlalu banyak.
Renata tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. "Di mana kamu menemukannya?" tanyanya. "Di antara barang-barang ayahku ketika dia meninggal, disimpan di bagian bawah kotak." Nicholas berdiri di sisi lain meja. "Aku tidak pernah tahu siapa dia. Aku menyimpannya karena aku tidak punya kekuatan untuk membuangnya atau bertanya." Renata mengembalikan foto itu dengan hati-hati. "Dia bahagia di sana," katanya, dan suaranya pelan, tetapi tegas. "Saat itu, sebelum semuanya menjadi rumit, dia berbicara tentang dia kepadaku. Dia berbicara kepadaku tentang pekerjaan, tentang perusahaan, bahwa seseorang telah melihatnya." Jeda. Nama ayahnya tidak pernah dia sebutkan. "Aku masih kecil, dan dia berhati-hati dengan apa yang dia ceritakan. Tetapi ketika dia meninggal dan aku menemukan barang-barangnya, ada surat, 2 surat, tanpa jawaban dengan pengirim dari Jakarta." Nicholas memejamkan mata sejenak. "Aku membacanya," kata Renata. "Mereka tidak banyak bicara, hanya bahwa dia menyesal, bahwa dia telah menangani sesuatu dengan buruk, bahwa dia berharap dia baik-baik saja. Kamu menyimpannya, aku membakarnya. Keheningan. Bukan karena dendam," jelas Renata, "tetapi karena aku merasa itu miliknya, dan jika dia tidak menjawabnya, itu juga bukan urusanku untuk melakukan apapun dengannya." Nicholas mengangguk perlahan. Dia duduk di kursi di belakang meja, bukan dengan postur pengusaha yang memimpin pertemuan, tetapi dengan bobot seseorang yang baru saja memikul beban baru dan masih menghitung cara mendistribusikannya. "Bagaimana kamu tahu ini rumah ini?" tanyanya. "Saya tidak tahu. Ketika saya tiba, pekerjaan itu diberikan kepada saya oleh sebuah agen. Nama pemberi kerja tidak diberikan oleh agen, hanya alamat dan posisi. Saya datang, saya wawancara dengan Lucinda, saya mendapatkan pekerjaan itu. Hari pertama saya melihat namanya di dokumen kontrak, Ferreira. Renata meletakkan tangannya di sandaran kursi di depan meja, tetapi tidak duduk. "Aku membeku di kamar pelayan dengan kontrak di tangan. Aku berpikir untuk pergi. Aku pikir itu adalah kebetulan yang terlalu aneh untuk hanya kebetulan. Dan kemudian aku memikirkan Thomas dan betapa mahalnya pengobatan itu. Dan aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak mampu pergi karena masalah nama keluarga. Dan ketika aku melihatmu, ketika aku melihat ibumu, aku mengerti bahwa itu bukan hanya nama keluarga." Nicholas bangkit, berjalan ke rak, menyentuh punggung beberapa buku tanpa mengeluarkan satu pun. Itu adalah gerakan yang dia lakukan ketika dia berpikir. Renata telah melihatnya sebelumnya dari lorong tanpa dia ketahui. "Apa yang kamu harapkan akan terjadi?" tanyanya. "Ketika kamu datang, ketika kamu tinggal, apakah kamu punya rencana?" "Tidak, tidak ada. Tidak pernah." Jawabannya langsung dan tanpa hiasan. "Orang seperti saya tidak mampu memiliki rencana jangka panjang, Tuan Ferreira. Rencana jangka panjang membutuhkan stabilitas yang tidak saya miliki. Apa yang saya lakukan adalah menyelesaikan apa yang ada di depan saya dan berharap langkah selanjutnya akan muncul." Nicholas menatapnya. "Dan langkah selanjutnya sekarang?" Renata tidak segera menjawab. "Itu tergantung pada percakapan ini," katanya. Mereka turun ke ruang makan 20 menit kemudian. Graciela masih di meja. Dia memiliki secangkir teh kedua dan wajah seseorang yang tidak bergerak, karena dia tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan kembali, dan dia ingin berada di sana ketika itu terjadi. Nicholas duduk. "Bu," katanya, "saya perlu menanyakan sesuatu kepada Anda, dan saya ingin Anda menjawab dengan jujur." "Saya selalu menjawab Anda dengan jujur." "Tidak selalu." Graciela tidak membantahnya. "Apakah Anda tahu dia adalah Putri Ines ketika dia tiba?" "Tidak, ketika dia tiba," kata Graciela. "Saya mengetahuinya kemudian, pada Selasa atau Rabu ketiga, ketika saya mengenalnya." Jeda. Kemiripannya sangat kuat, dan ada hal-hal dalam cara seseorang berperilaku yang tidak berasal dari udara. "Dan Anda tidak memberitahu saya apa-apa? Mengapa tidak?" Graciela mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati. "Karena belum saatnya," katanya. "Karena Anda pada waktu itu berada di periode kerja terburuk yang Anda alami sejak ayah Anda meninggal. Dan saya tahu bahwa jika saya memberitahu Anda akan masuk ke mode Anda untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Dan dalam tergesa-gesa, Anda akan melakukan sesuatu yang kemudian tidak dapat Anda perbaiki." "Seperti kemarin," kata Nicholas. "Seperti kemarin?" Anak itu juga menatap meja, lanjut Graciela lebih lembut. "Saya perlu mengenalnya. Saya perlu tahu siapa gadis ini. Bukan hanya putri siapa dia, tetapi siapa dia." Dan Graciela menatap Renata dengan ekspresi yang langsung dan tanpa hiasan.
Dia adalah orang paling bermartabat yang pernah memasuki rumah ini dalam bertahun-tahun, katanya. Dan itu bukan karena ibunya, itu karena dia. Renata menatap meja. Nicholas mengamatinya menatap meja. Dia mengamati gerakan itu ketika dia menerima sesuatu dan tidak tahu persis di mana harus meletakkannya. Yang dia lihat tanpa terdaftar selama 8 bulan di lorong-lorong rumahnya sendiri. Renata, katanya. Dia mengangkat matanya. Pengobatan saudaramu. Saya ingin tahu berapa biayanya. Saya bilang saya tidak datang untuk mencari uang. Saya tahu, dan aku mendengarkanmu. Tetapi ada perbedaan antara datang untuk mencari sesuatu dan menerimanya ketika ditawarkan. Ibumu membantu membangun bagian dari apa yang dibangun oleh perusahaan ini. Ayahku mengecewakannya. Itu tidak terhapus, tetapi dapat direspons. Saya tidak perlu direspons seperti itu. Kalau begitu bagaimana Anda membutuhkannya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Renata menatapnya sejenak yang terasa panjang. Saya perlu pekerjaan, katanya. Pekerjaan yang sesungguhnya, bukan membersihkan. Pekerjaan di mana saya bisa menggunakan apa yang saya kuasai. Nicholas sedikit mengernyit. Apa yang kamu kuasai? Mengatur barang, sistem, proses. Dia berhenti sebentar. Saya menyelesaikan sekolah menengah dengan nilai rata-rata terbaik di sekolah saya. Saya mulai administrasi bisnis di Surabaya. Saya berhenti ketika ibu saya meninggal. Karena tidak ada yang menjaga Thomas dan membayar sewa serta universitas secara bersamaan tidak mungkin. Tetapi apa yang saya pelajari tidak hilang. Nicholas menatapnya. Dalam 8 bulan ini, di waktu luang, saya menata ulang sistem inventaris persediaan kebersihan rumah ini. Karena yang lama berantakan, saya tidak memberitahu siapapun. Saya melakukannya karena inefisiensi itu mengganggu saya. Keheningan. Lucinda menggunakannya tanpa tahu bahwa itu saya, tambah Renata. Nicholas butuh 3 detik untuk bereaksi. Kemudian, tanpa bisa menghindarinya sepenuhnya, sesuatu dalam ekspresinya bergerak. Itu belum mencapai senyum, tetapi hampir. Apakah kamu punya catatannya? Sistemnya ada di ponsel saya. Besok Anda tunjukkan kepada saya. Renata menatapnya. Besok Anda menunjukkan kepada saya, ulang Nicholas. Setelah itu, kita bicara tentang sisanya. Itu adalah cara terdekat untuk mengatakan ya yang bisa dihasilkan pria itu tanpa memikirkannya sepenuhnya. Renata memahaminya, tidak menekannya lagi. Graciela mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan di wajahnya, sangat singkat, muncul ekspresi seseorang yang telah menunggu berbulan-bulan untuk mencapai titik percakapan yang tepat ini. Sore itu, Lucinda meminta untuk berbicara dengan Nicholas sendirian. Dia menerimanya di studio. Lucinda masuk dengan postur yang sama seperti biasa, tegak, tepat, dengan tangan bersatu di depan. Tuan Nicholas, saya ingin Anda tahu bahwa apa yang saya lakukan kemarin adalah karena saya percaya adalah tanggung jawab saya untuk menjaga kepentingan rumah ini. Saya tahu, Lucinda. Dan saya juga ingin Anda tahu bahwa jika saya salah dalam cara saya menangani situasi obat-obatan, itu bukan niat saya untuk merugikan siapapun. Saya mengerti itu, tetapi saya juga ingin jujur. Lucinda berhenti. Tidak mudah bagi saya apa yang sedang terjadi. Gadis ini tiba 8 bulan yang lalu. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia atau apa yang dia inginkan. Nicholas menatapnya. Sekarang saya tahu siapa dia, katanya. Dan saya tahu apa yang dia inginkan. Pekerjaan yang jujur dan perlakuan yang adil. Itu adalah hal yang sama persis yang diinginkan siapapun di rumah ini. Termasuk Anda, Lucinda. Dia membuka mulutnya. Saya tidak meminta Anda untuk menyukainya, Lucinda. Saya meminta Anda untuk memperlakukannya dengan rasa hormat yang sama, seperti Anda memperlakukan orang lain yang bekerja di sini. Bisakah Anda melakukan itu? Wanita itu butuh waktu sejenak. Ya, katanya. Baiklah. Lucinda mengangguk. Dia menuju pintu. Dia berhenti. Kamu masih bekerja di sini. Kami belum memutuskan, kata Nicholas. Tetapi jika kami memutuskan, itu akan dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Lucinda memproses itu. Dimengerti, katanya, dan keluar. Nicholas tetap sendirian di studio. Dia melihat laci meja tempat foto itu berada. Dia mengeluarkannya lagi. Dia memandangnya sejenak. Seorang wanita muda memiringkan kepalanya sedikit ke kanan, dengan sesuatu yang mirip dengan kegembiraan di wajahnya. Dia memikirkan Renata menatap meja ketika Graciela mengatakan bahwa dia adalah orang paling bermartabat yang pernah memasuki rumah itu dalam bertahun-tahun. Gerakan yang sama, cara yang sama, untuk menerima sesuatu tanpa tahu kemana harus meletakkannya. Dia menyimpan foto itu, membuka laci atas, mengeluarkan blok catatan,
dan menulis 3 kata di halaman pertama. Dia melihatnya, mengelilinginya dengan lingkaran, dan mulai berpikir tentang cara mengubahnya menjadi sesuatu yang nyata. Renata berbicara keesokan paginya. Nicholas berada di studio sebelum jam 8, itu tidak biasa. Dia tiba di mejanya lebih awal sejak usia 29 tahun, sejak sehari setelah pemakaman ayahnya, ketika dia mengerti bahwa dunia tidak akan berhenti menunggunya, dan bahwa perusahaan tidak berjalan sendiri, meskipun seseorang sangat terluka di dalam. Tetapi pagi itu tidak ada map yang terbuka di atas meja. Tidak ada panggilan yang dijadwalkan, hanya blok catatan dengan 3 kata yang dikelilingi oleh lingkaran dan secangkir kopi yang mendingin, karena dia telah menatap taman selama 20 menit alih-alih meminumnya. Renata mengetuk pintu pukul 8.15. "Masuk," katanya. Dia masuk, dia memegang telepon di tangannya. Dia duduk di kursi di depan meja tanpa menunggu undangan, sesuatu yang Nicholas perhatikan tetapi tidak menunjukkannya. Dia memberinya telepon. Nicholas mengambilnya. Dia melihat layar. Itu adalah spreadsheet yang dibuat dalam aplikasi gratis, tanpa format khusus, tanpa grafik atau warna, hanya data yang diatur dengan logika yang segera dia kenali, karena itu adalah logika yang sama, yang digunakan perusahaannya sendiri, kategori, subkategori, frekuensi penggunaan, biaya unit, proyeksi bulanan, peringatan pengisian ulang. Dia tidak berkata apa-apa selama 2 menit penuh. Renata membiarkannya membaca. "Kamu melakukan ini sendirian?" katanya. Itu bukan pertanyaan. "Sendirian? Berapa lama?" Nicholas terus menggulir layar. Ada catatan di margin, observasi tentang pemasok, perbandingan harga antara 3 distributor yang berbeda dengan persentase penghematan yang mungkin jika beralih dari satu ke yang lain. Distributor saat ini mengenakan biaya 22% lebih mahal daripada alternatif untuk produk yang sama, kata Renata tanpa diminta. Dengan volume yang digunakan rumah ini, penghematan tahunan signifikan. Nicholas mengangkat matanya dari telepon. Dia menatapnya. "Apakah kamu melakukan ini untuk rumah atau kamu melakukannya untuk menunjukkannya kepadaku?" "Saya melakukannya karena kekacauan itu mengganggu saya," kata Renata. "Menunjukkannya kepada Anda adalah kemarin." Nicholas mengembalikan telepon, bersandar di sandaran kursi, dan menatapnya dengan perhatian yang tidak lagi memiliki ketelitian dingin 2 hari yang lalu. Itu adalah sesuatu yang lain. Itu adalah cara dia memandang seseorang ketika dia sedang menghitung, tetapi bukan dalam arti dingin dari kata itu. Dalam arti seseorang yang mengukur sesuatu yang penting baginya. "Berapa lama lagi administrasi bisnis itu akan selesai?" tanya Nicholas. 3 tahun. "Jika saya melanjutkan sekarang, Anda bisa melanjutkan. Tergantung beberapa hal." "Hal apa?" Renata meletakkan telepon di lututnya. "Uang, waktu. Apakah ada seseorang yang bisa bersama Thomas ketika saya tidak bisa?" Jeda. "Ya, saya punya pekerjaan yang memungkinkan saya belajar." Nicholas mengangguk perlahan. "Apa yang sebenarnya dibutuhkan Thomas?" "Selain pengobatan, Thomas membutuhkan stabilitas. Dia anak yang cerdas, sangat cerdas, tetapi penyakitnya bereaksi buruk terhadap stres. Ketika keadaan menjadi rumit secara finansial, ketika saya khawatir, dia merasakannya meskipun saya tidak mengatakan apa-apa padanya." Renata melihat tangannya. "Tahun lalu kami mengalami periode 3 bulan di mana saya tidak dapat membayar pengobatan penuh. Thomas berakhir dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Keheningan yang mengikuti adalah jenis yang tidak memungkinkan jawaban cepat." "Bagaimana keadaannya sekarang?" "Baik, stabil. Dia akan menyelesaikan sekolah menengah. Dia ingin belajar teknik di sini di Jakarta. Itu juga tergantung pada beberapa hal." Nicholas tidak segera menjawab. Dia mengambil cangkir kopi, menemukannya dingin, dan meletakkannya kembali tanpa meminumnya. Dia bangkit, pergi ke pembuat kopi kecil yang ada di rak samping, menuang 2 cangkir, dan meletakkan satu di depan Renata tanpa bertanya apakah dia mau. Dia tidak menolaknya. Mereka berdua minum dalam keheningan sejenak. "Renata," kata Nicholas, "ada sesuatu yang harus kukatakan padamu yang tidak mudah diucapkan." Dia menatapnya. "Apa yang terjadi pada ibumu? Apa yang ayahku lakukan atau tidak lakukan, aku tidak bisa membalikkannya. Aku tidak bisa kembali dan mengubah keputusan yang dia ambil atau yang aku ambil." Dia berhenti. "Yang kemarin juga tidak." Renata tidak berkata apa-apa. "Tetapi ada hal-hal yang dapat dilakukan ke depan, dan saya ingin melakukannya. Bukan karena rasa bersalah." Dia mengatakannya dengan ketegasan yang terdengar seperti dia telah memikirkannya berkali-kali sebelum mengatakannya. "Karena keyakinan, karena itu benar." "Hal apa?" tanya Renata. "Itulah yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini." Mereka berbicara hampir 2 jam.
Itu bukan percakapan yang mudah. Renata tidak membuat segalanya mudah, bukan karena dia menolak, tetapi karena dia adalah tipe orang yang menanyakan persis apa yang dia pikirkan dan tidak menerima jawaban yang samar. Dan Nicholas, yang terbiasa menjadi orang yang mengajukan pertanyaan dan menetapkan ritme percakapan penting, harus menyesuaikan diri. Nicholas mengusulkan 3 hal. Pertama, posisi nyata di area administrasi salah satu perusahaannya. Bukan entry system, bukan bantuan yang menyamar sebagai pekerjaan, tetapi posisi dengan tanggung jawab konkret, evaluasi kinerja, dan kemungkinan pertumbuhan. Kedua, cakupan pengobatan medis Thomas melalui jaminan kesehatan perusahaan, tanpa syarat atau batas waktu. Ketiga, perjanjian dengan universitas, agar Renata dapat melanjutkan studinya dengan jadwal yang kompatibel dengan pekerjaan. Renata mendengarkan ketiga proposal itu tanpa menyela. Ketika dia selesai, dia butuh waktu untuk menjawab. Mengapa 3 hal, tanyanya. Nicholas sedikit mengernyit. Bagaimana? Dia bisa mengusulkan 1 atau 2. Mengapa ketiganya? Karena ketiganya diperlukan. Untuk Anda atau untuk saya? Untuk kedua belah pihak. Renata menatapnya. Jika Anda memberi saya ketiganya sekaligus, saya akan berutang. Itu bukan utang, itu adalah perbaikan. Bagi Anda ini adalah perbaikan. Bagi saya ini mungkin terasa seperti utang. Nicholas membuka mulutnya, menutupnya. Itu adalah pertama kalinya dalam percakapan itu dia tidak memiliki jawaban segera. Kalau begitu, kamu yang memutuskan, katanya. Apa yang kamu terima? Renata mempertimbangkan pekerjaan itu, katanya. Pekerjaan itu saya terima karena saya mendapatkannya, bukan karena saya diberi gratis. Jika saya bagus, saya akan tinggal. Jika saya tidak berguna, saya akan pergi. Kondisi yang sama seperti karyawan lain. Setuju. Cakupan medis Thomas, saya juga menerimanya, tetapi sebagai bagian dari tunjangan kerja yang menjadi hak karyawan manapun dengan tanggungan keluarga, bukan sebagai bantuan khusus. Setuju. Tentang universitas, saya akan menyelesaikannya sendiri untuk saat ini. Nicholas mengernyit. Mengapa? Karena saya belum tahu apakah saya bisa melakukan semuanya sekaligus, dan saya tidak ingin Anda berinvestasi pada sesuatu yang mungkin tidak dapat saya pertahankan. Jika saya bisa, saya akan mencarinya. Jika tidak, saya tidak berutang percakapan itu kepada Anda. Ini bukan investasi dengan pengembalian yang diharapkan. Semuanya memiliki pengembalian yang diharapkan, kata Renata. Bahkan jika itu emosional, bahkan jika itu ketenangan merasa telah melakukan hal yang benar, itu juga merupakan pengembalian. Dia tidak mengatakannya dengan keras. Dia mengatakannya dengan presisi seseorang yang memikirkan baik-baik apa yang dia katakan sebelum mengatakannya. Saya tidak bilang tidak, saya bilang saya membiarkan poin ini terbuka. Nicholas menatapnya sejenak. Baiklah, katanya. Itu terjadi pada tengah hari ketika apa yang tidak ada dalam rencana pagi itu terjadi. Nicholas telah keluar dari studio untuk panggilan telepon. Renata turun untuk mengambil air dan menemukan Graciela duduk di taman dalam. Di bangku kayu yang tersisa di dekat petak melati, dengan mata tertutup dan wajah terangkat ke arah matahari musim dingin yang datang miring dan tidak terlalu hangat, tetapi ada. Renata hendak melewatinya, tidak ingin mengganggu. Duduklah, kata Graciela tanpa membuka matanya. Renata duduk di sebelahnya. Mereka diam selama beberapa saat. Jenis keheningan yang mereka berdua kenal dengan baik. Bagaimana itu? Tanya Graciela. Baiklah, Anda menerima sebagian. Nyonya tua itu membuka matanya, menatap Renata dari samping. Bagian mana yang tidak kamu terima? Tentang universitas. Graciela mengangguk perlahan, seolah itu masuk akal baginya. Karena harga diri? Tanyanya. Karena kehati-hatian, jawab Renata. Terkadang itu sama, tetapi tidak selalu. Graciela menutup matanya lagi. Renata, katanya. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Sesuatu yang belum waktunya kukatakan padamu sebelumnya, tetapi sekarang memang sudah waktunya. Renata menatapnya. Apa yang ibumu lakukan untuk keluarga ini bukan hanya bekerja dengan baik. Suara Graciela pelan dan hati-hati seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang tambahan di dalamnya. Sesuatu yang menyerupai rasa terima kasih dalam bentuknya yang paling murni, tanpa hiasan. Ada periode sebelum kamu lahir, ketika Rodrigo hampir kehilangan segalanya, bukan karena bisnis yang buruk, tetapi karena tuduhan palsu. Seseorang di dalam perusahaan ingin menyingkirkannya, dan membuat sesuatu, situasi yang sangat rumit. Renata mendengarkan tanpa bergerak. Ibumu adalah satu-satunya orang yang melihat kejanggalan dalam catatan.
Satu-satunya yang mengerti apa yang terjadi dan pergi memberitahu Rodrigo secara langsung, berisiko tidak dipercaya, berisiko dia dipecat. Jeda. Apa yang dia lakukan menyelamatkan perusahaan, dan Rodrigo mengetahuinya. Itulah mengapa dia selalu memperlakukannya seperti dia memperlakukannya. Itulah mengapa, ketika dia sakit, dia tidak ragu untuk menanggung pengobatannya. Renata menatap petak melati. Ibuku tahu kamu tahu? Tidak. Rodrigo tidak pernah menceritakan detailnya kepadaku. Dia menceritakannya kepadaku di rumah sakit pada malam terakhir ketika tidak ada lagi waktu untuk menyimpan apapun. Keheningan. Itulah sebabnya ketika aku melihat wajahmu Selasa itu, kata Graciela, ketika aku mengerti siapa kamu, hal pertama yang kurasakan bukanlah rasa bersalah, melainkan kelegaan. Kelegaan bahwa hidup telah membawamu ke sini, bahwa masih ada waktu untuk melakukan sesuatu. Renata tidak segera menjawab. Dia melihat tangannya, tangan yang sama yang selama 8 bulan telah menggosok lantai, membersihkan kaca, mengambil obat-obatan dari lantai kamar mandi wanita yang sama, yang sekarang duduk di sebelahnya menceritakan ini kepadanya. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tanyanya. Karena pertama-tama aku perlu tahu siapa kamu, kata Graciela. Bukan. Siapa ibumu? Kamu. Renata mengangkat matanya dan bertanya dengan suara yang sangat pelan. Graciela menatapnya dengan kejernihan wanita yang telah melihat banyak hal dalam 74 tahun dan tidak lagi perlu berputar-putar untuk apa yang dia pikirkan. Kamu persis seperti yang kubayangkan, katanya. Dan sedikit lebih banyak. Renata melihat petak itu lagi. Sebuah melati putih kecil, di luar musim, telah mekar di cabang yang tidak diperhatikan siapapun. Renata melihatnya sejenak. Lalu, di taman yang sunyi di Palermo itu, terjadilah apa yang belum pernah terjadi sepanjang waktu itu. Matanya tergenang air. Dia tidak menangis, itu bukan tangisan. Itu hanya momen ketika mata tergenang, sebelum seseorang memutuskan apakah akan membiarkannya terjadi atau tidak. Dia memutuskan untuk tidak berkedip, menarik napas. Terima kasih, katanya. Dan itu adalah pertama kalinya dalam 8 bulan Renata Solis berterima kasih kepada seseorang di rumah itu, tanpa itu karena sesuatu yang konkret dan fungsional. Graciela meletakkan tangannya di atas tangannya, tidak berkata apa-apa, tidak perlu. Runtuhnya Nicholas. Nicholas melihat mereka dari jendela studio. Itu bukanlah sesuatu yang dia rencanakan. Dia mengakhiri panggilan, kembali ke meja, dan ketika dia lewat, dia melihat ke taman karena kebiasaan. Dia melihat mereka di bangku, ibunya dengan mata tertutup dan wajah ke arah matahari, Renata di sebelahnya dengan punggung lurus seperti biasa, tetapi dengan sesuatu yang berbeda di bahunya, sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang belum pernah dia lihat pada wanita itu sejak dia tiba. Dia tidak tahu berapa lama dia melihat. Dia hanya tahu bahwa ketika mereka berdua bangkit dari bangku dan kembali ke rumah, dia masih berdiri di tempat yang sama dengan panggilan berikutnya, tanpa melakukan apapun, dan map tanpa dibuka, dan sesuatu bergerak di tengah dadanya, yang dia tidak tahu cara memberinya nama. Dia turun. Dia menemukan Renata di lorong dekat dapur. Dia akan mengatakan sesuatu, mungkin pertanyaan praktis tentang langkah selanjutnya, tentang dokumen atau jadwal atau detail konkret apapun untuk diatur. Begitulah cara dia memproses hal-hal, bergerak ke arah praktis ketika emosional menjadi terlalu berat. Tetapi Nicholas berbicara lebih dulu. Renata. Dia berhenti. Dia belum menyiapkan apa yang akan dia katakan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disiapkan. Ketika aku menyuruhmu untuk mengumpulkan barang-barangmu, katanya. Apa yang kamu pikirkan? Renata menatapnya. Apa yang saya pikirkan tentang apa? Tentang saya. Jeda. Saya pikir Anda adalah pria yang membuat keputusan tanpa informasi lengkap, katanya. Dan mungkin itu bukan pertama kalinya Anda melakukannya. Itu yang kamu pikirkan. Itu yang saya pikirkan. Tidak lebih. Renata mempertimbangkan sejenak. Saya juga berpikir itu tidak adil, katanya. Tetapi ketidakadilan bukanlah hal baru bagi saya, dan menangisinya juga tidak akan menyelesaikan apapun. Nicholas menyerap itu. Berapa kali? Tanyanya. Dan pertanyaan itu sulit baginya dengan cara yang terlihat. Apakah kamu pernah mengalami hal seperti ini? Seseorang membuat keputusan tentangmu tanpa bertanya. Renata menatapnya sejenak. Apakah Anda ingin saya menceritakan sejak kapan? Katanya. Dan itu bukan pertanyaan keluhan, hanya kejujuran yang sama kuatnya. Saya putri seorang petugas kebersihan, Tuan Ferreira, kata Renata. Saya tumbuh di lingkungan di mana jika seseorang tidak berlari sejak kecil, arus akan membawa Anda ke tempat lain.
Orang-orang membuat keputusan tentang saya sepanjang hidup saya. Direktur sekolah yang mengatakan bahwa dengan nilai saya bisa meminta beasiswa, tetapi bahwa beasiswa semacam itu bukan untuk gadis-gadis di lingkungan saya. Agen pekerjaan yang menawarkan saya pekerjaan pembersihan ketika saya mengatakan bahwa saya telah mengambil 2 tahun administrasi karena menurut mereka lebih mudah untuk ditempatkan. Lucinda pada hari pertama yang memberi saya 19 peraturan yang ditulis tangan, seolah-olah saya adalah seseorang yang tidak tahu bagaimana berperilaku tanpa instruksi. Dia berhenti, dan Anda pada Selasa, dengan lap di tangan. Lorong menjadi sunyi. Nicholas tidak mengalihkan pandangannya, tidak membela diri, tidak mencari konteks atau nuansa. Dia menerima itu tanpa bergerak. Kamu benar, katanya. Aku tahu, dan apa yang kulakukan itu salah. Itu juga aku tahu. Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan selain dari apa yang sudah kita bicarakan? Renata menatapnya dengan ketenangan yang sekarang tidak lagi dia baca sebagai ketidakpedulian, tetapi sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda, sebagai ketenangan seseorang yang telah belajar untuk berdiri teguh di medan yang tidak stabil karena tidak ada pilihan lain. Ya, katanya. Apa? Ketika Anda membuat keputusan berikutnya tentang seseorang, tanyakan dulu. Nicholas mengangguk perlahan. Dengan bobot seseorang yang sedang merekam sesuatu. Baiklah, katanya. Apa yang terjadi pada hari-hari berikutnya kurang dramatis daripada yang bisa diharapkan oleh pengamat luar setelah semua yang terjadi sebelumnya. Kehidupan sebuah rumah tidak ditata ulang seketika. Orang juga tidak. Renata mulai bekerja di kantor pusat Ferreira Logistik. Senin minggu berikutnya, Nicholas telah berbicara dengan Direktur Area Administrasi, seorang pria berusia 50 tahun bernama Bautista, yang telah berada di perusahaan selama 12 tahun dan memiliki kebiasaan mengevaluasi orang baru dengan ketidakpercayaan awal yang kemudian berubah jika orang itu layak menjadi kesetiaan mutlak. Nicholas memberitahunya bahwa seseorang baru akan datang, jangan memberikan bantuan, perlakukan dia seperti karyawan lain yang sedang masa percobaan. Bautista mengangguk dan bertanya apakah ada yang perlu dia ketahui. Nicholas berpikir sejenak. Dia sangat baik, katanya. Dan mungkin dalam 6 bulan dia akan tahu lebih banyak tentang sistem daripada separuh tim. Bautista menatapnya dengan skeptis. Saya akan percaya itu ketika saya melihatnya. Anda akan melihatnya, kata Nicholas. Hari pertama Renata di kantor, Lucinda menata ulang lemari persediaan rumah. Dia melakukannya sendiri tanpa memberitahu siapapun, dan ketika selesai, hasilnya hampir identik dengan sistem yang Renata bangun di ponsel. Bukan karena Lucinda menyalinnya, tetapi karena seperti yang dia akui malam itu kepada pelayan wanita yang mencuci piring, dia telah menggunakan sistem itu tanpa menyadarinya selama berbulan-bulan. Dan sekarang karena gadis itu tidak ada lagi untuk mempertahankannya, yang tersisa hanyalah mencoba mereproduksinya. Pelayan wanita itu tidak berkata apa-apa, tetapi keesokan harinya, ketika Renata datang untuk mengambil beberapa barang yang dia lupakan di kamar pelayan, Lucinda menemukannya di lorong dan berhenti. Lemari, kata Lucinda. Renata menatapnya. Saya menatanya kembali. Baik, kata Renata. Saya mendasarkannya pada apa yang telah Anda lakukan. Jeda. Baik, ulang Renata. Lucinda membuka mulutnya, menutupnya, membukanya lagi. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus, katanya. Dan dia mengatakannya dengan cara orang mengatakan hal-hal yang sulit bagi mereka, tanpa hiasan dan tanpa kontak mata. Renata menatapnya sejenak. Terima kasih, Lucinda. Dan dia melanjutkan menyusuri lorong. Lucinda berdiri di tempatnya selama 3 detik penuh, seolah memproses sesuatu, dan kemudian melanjutkan ke dapur. Itu adalah permulaan yang kecil, tetapi itu adalah permulaan. Minggu pertama di kantor, Renata tidak berbicara lebih dari yang diperlukan. Dia datang lebih awal, melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, mengajukan pertanyaan ketika dia tidak mengerti sesuatu, dan tidak mengajukan pertanyaan ketika dia mengerti. Dan dia pergi tepat waktu, tidak tinggal lebih dari yang seharusnya. Bautista mengamatinya dengan ketidakpercayaan yang biasa. Pada hari ketiga, dia menugaskannya tugas yang biasanya memakan waktu sehari penuh bagi seseorang yang berpengalaman. Tinjau catatan pemasok kuartal terakhir dan identifikasi ketidaksesuaian. Renata menyelesaikannya sebelum makan siang dengan ketidaksesuaian yang ditandai, dikategorikan berdasarkan jenis, dan dengan catatan di akhir, menyarankan kasus mana yang lebih baik untuk menegosiasikan ulang kontrak dan mana yang lebih baik untuk mengganti pemasok. Bautista membaca laporan itu 2 kali. Dia pergi ke meja Renata.
Bagaimana Anda tahu mana yang harus dinegosiasikan ulang dan mana yang harus diganti? Karena volume dan waktu hubungan, kata Renata. Jika pemasok telah lebih dari 2 tahun dan jumlahnya tinggi, biasanya lebih murah untuk menegosiasikan ulang daripada mencari yang baru dan melatihnya. Jika kurang dari 1 tahun dan jumlahnya rendah, biaya penggantian minimal dan ketidaksesuaian tidak dapat dibenarkan. Bautista menatapnya sejenak. Apakah Anda mempelajarinya di suatu tempat atau Anda memikirkannya sendiri? Keduanya, kata Renata. Bautista mengangguk. Dia kembali ke mejanya tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu dia mengirim pesan kepada Nicholas. Gadis baru, kamu benar. Nicholas membaca pesan itu dan membiarkannya tanpa jawaban. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia merasakan sesuatu yang bukan kepuasan. Itu adalah sesuatu yang lebih mirip dengan kelegaan melihat bahwa apa yang seharusnya dia lihat sebelumnya akhirnya terlihat. Masalah datang pada hari Kamis minggu kedua, bukan dari kantor, tetapi dari luar. Renata menerima telepon pukul 2 siang. Dia keluar ke lorong untuk menjawabnya. Ketika dia kembali ke mejanya, Bautista memperhatikan bahwa sesuatu telah berubah dalam ekspresinya. Itu bukan kepanikan. Renata tidak panik, tetapi ada sesuatu yang tegang di sekitar matanya yang sebelumnya tidak ada. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya. Ya, kata Renata. Dia terus bekerja. Tetapi pada jam 5, ketika semua orang akan pergi, Bautista melihatnya duduk di depan layar yang mati, menatap titik tetap yang bukan layar. Dia meletakkan tangan sebentar di bahunya saat lewat. Apapun yang terjadi, katanya. Besok pekerjaan itu masih ada di sini kalau berguna. Renata menatapnya. Terima kasih, Bautista. Dia mengangguk dan pergi. Renata ditinggalkan sendirian di kantor. Dia mengambil teleponnya, memutar nomor, menunggu. Thomas, katanya ketika mereka menjawab. Ceritakan dengan baik apa yang mereka katakan padamu. Dia mendengarkan selama 1 menit. Wajahnya tidak berubah. Disiplinnya untuk tidak menunjukkan apa yang dia rasakan sampai dia sendirian adalah bagian dari dirinya, sehingga dia bahkan tidak mendaftarkannya sebagai upaya. Baiklah, katanya. Jangan khawatir, saya akan menyelesaikannya. Dia menutup telepon. Dia terus menatap telepon. Pengobatan Thomas telah berubah skema. Dokter merekomendasikan obat baru yang lebih efektif, yang belum ditanggung oleh jaminan kesehatan perusahaan karena memerlukan otorisasi khusus yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Dan tanpa obat baru, skema sebelumnya tidak lagi cukup. Biaya bulanan obat baru lebih dari 2 kali lipat dari apa yang Renata hasilkan. Dia bangkit, mengemasi barang-barangnya, keluar ke jalan, berjalan 4 blok tanpa tujuan, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, dan berhenti di depan sebuah alun-alun kecil, di mana anak-anak bermain sepak bola di trotoar. Dia melihat pertandingan sejenak. Salah satu anak laki-laki seusia dengan Thomas. Renata kembali mengambil teleponnya, mencari nomor Nicholas di direktori perusahaan, melihatnya selama 10 detik, menyimpannya tanpa menekan tombol. Bukan karena dia tidak membutuhkan bantuan, tetapi karena dia masih mengevaluasi apakah apa yang akan dia lakukan adalah meminta atau hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan bagi Renata Solis, perbedaan itu lebih penting daripada apapun. Dia berbalik, mulai berjalan kembali. Dia harus menemukan cara untuk mengatakannya tanpa terdengar seperti apa yang bukan. Nicholas meneleponnya malam itu, bukan karena dia tahu tentang Thomas, tetapi karena Bautista telah mengiriminya pesan kedua yang mengatakan, sesuatu terjadi padanya hari ini. Saya tidak tahu apa, tetapi sesuatu. Renata, katanya ketika dia menjawab. Tuan Ferreira, apakah Anda baik-baik saja? Jeda. Jeda itu berlangsung tepat cukup lama, sehingga Nicholas mengerti bahwa tidak. Saya mengalami hari yang rumit, katanya. Apa yang terjadi? Keheningan lain. Dan kemudian Renata Solis melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan dalam waktu yang lama. Mungkin sejak sebelum ibunya meninggal. Mungkin sejak sebelum semuanya menjadi begitu berat, sehingga meminta sesuatu menjadi sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Dia berbicara, menceritakan tentang Thomas, tentang dokter, tentang obat baru, tentang biaya, tentang otorisasi yang bisa memakan waktu berminggu-minggu yang tidak dimiliki Thomas. Dia mengatakan semuanya berturut-turut, tanpa hiasan, dengan suara terkontrol hingga hampir akhir, di mana sesuatu sedikit tegang dan kemudian pulih. Ketika dia selesai, ada keheningan di sisi lain. Besok pagi saya akan menelepon Departemen Sumber Daya Manusia, kata Nicholas. Otorisasi akan kami percepat. Dan sementara itu, obatnya akan ditanggung langsung oleh perusahaan, bukan sebagai uang muka, sebagai bagian dari cakupan.
Renata tidak segera menjawab. Apakah kamu di sana? Tanyanya. Saya di sini, katanya. Apakah ini baik-baik saja? Jeda lain. Ya, kata Renata. Ini baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya dalam seluruh cerita itu, dalam seluruh waktu koper dan lap dan obat-obatan dan foto tua dan kata-kata yang diucapkan di taman dan kata-kata yang disimpan dalam keheningan, suara Renata Solis memiliki sesuatu di tepian yang bukan ketegasan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dipertahankan daripada ketegasan. Itu adalah rasa terima kasih yang nyata dari jenis yang datang ketika seseorang tidak lagi mengharapkan untuk menerimanya. Nicholas mendengarnya, dan di sisi lain telepon. Di studionya dengan map tertutup dan blok catatan dengan 3 kata yang dikelilingi oleh lingkaran. Dia merasakan bahwa beban yang dia bawa di dadanya sejak Selasa ketika dia berkata, "Kumpulkan barang-barangmu," sedikit berkurang. Tidak sepenuhnya, belum, tetapi sedikit berkurang. Klimaks, keputusan. Thomas tiba di Jakarta pada suatu Jumat pagi. Renata menjemputnya di terminal. Dia melihatnya turun dari bus dengan ransel di bahu, dan cara dia melihat segalanya dengan keingintahuan yang tulus, seolah-olah setiap hal baru adalah data yang layak disimpan. Dia memiliki mata yang sama seperti dia, cara berdiri yang sama. Dia memeluknya. Dia membiarkannya memeluknya. "Kamu kurus," katanya. "Kamu sama seperti dulu," katanya. Mereka berjalan menuju kereta bawah tanah. Thomas melihat kota itu dengan mulut sedikit terbuka. "Bagaimana semuanya di kampung halaman?" tanya Renata. "Aku menutup apartemennya. Aku menitipkan barang-barang di rumah Nyonya Marta, seperti yang kamu katakan." Jeda. "Dan di sini, bagaimana situasinya?" "Stabil," kata Renata. "Stabil seperti ketika kamu bilang semuanya baik-baik saja, tetapi sebenarnya kamu menyelesaikan 10 hal sekaligus." Renata menatapnya. "Benar-benar stabil," kata Thomas. Dia mengangguk. Dia percaya karena dia tidak pernah berbohong kepadanya dalam detail penting. Sore itu Renata membawa Thomas ke dokter baru. Konsultasi yang Nicholas kelola dengan spesialis yang ditanggung 100% oleh jaminan kesehatan perusahaan. Dokter meninjau studi sebelumnya, mengajukan pertanyaan seperti biasa, dan di akhir dia mengatakan bahwa skema pengobatan baru bisa dimulai minggu depan, bahwa dengan pengobatan yang tepat dan stabilitas hidup, Thomas bisa menjalani kehidupan yang sepenuhnya normal. Thomas mendengarkan semuanya dengan perhatian serius yang dia miliki, ketika sesuatu benar-benar penting baginya. Di ruang tunggu, sementara Renata membayar konsultasi dengan kartu jaminan kesehatan, Thomas menatapnya. "Siapa yang membayar ini?" tanyanya. "Jaminan kesehatan dari pekerjaan baru." "Ya," Thomas memproses itu. "Perusahaan itu bagus." Renata menyimpan kartunya. "Ini rumit," katanya, "seperti semua yang berharga." Senin berikutnya, Nicholas memanggil Renata ke kantornya. Bukan ke studio di rumah, tetapi ke kantor perusahaan di lantai 11 sebuah gedung di pusat Jakarta. Itu adalah pertama kalinya Renata memasuki ruang itu, besar, rapi, dengan pemandangan yang menghadap ke jalan raya dan atap kota. "Bautista mengirimiku laporanmu dari Jumat," kata Nicholas. Renata duduk. "Tentang pemasok di utara." "Ya." Nicholas membuka dokumen di layar. "Kamu mendeteksi sesuatu yang telah diabaikan tim selama 6 bulan. Bukan berarti mereka tidak melihatnya," kata Renata. "Mereka melihatnya dan tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Itu hal yang berbeda." Nicholas menatapnya. "Apa bedanya?" "Jika mereka tidak melihatnya, itu adalah masalah perhatian. Jika mereka melihatnya dan tidak bertindak, itu adalah masalah kepercayaan. Mereka tidak merasa berwenang untuk menunjukkannya." Jeda. "Berapa banyak orang dalam tim itu yang memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi tidak mengatakannya?" tanya Renata. Nicholas tidak segera menjawab. "Saya tidak tahu," katanya. "Itu juga sesuatu untuk ditinjau." Nicholas menutup dokumen itu. Dia menatapnya sejenak. "Renata, saya ingin menawarkan sesuatu kepadamu." Dia menunggu. "Ada posisi yang kosong bulan depan. Koordinasi proses administrasi. Itu bukan posisi pemula. Membutuhkan pengalaman, penilaian, dan kemampuan untuk bekerja dengan tim yang tidak selalu akan setuju dengan apa yang Anda katakan." Renata menatapnya tanpa menyela. "Saya tidak menawarkannya karena saya berutang padamu," kata Nicholas. Dan dia mengatakannya dengan ketegasan yang tidak lagi membutuhkan begitu banyak pembenaran seperti sebelumnya. "Saya menawarkannya karena dalam 2 minggu Anda telah melakukan apa yang orang lain tidak lakukan dalam beberapa bulan. Dan karena saya pikir itu adalah tempat yang tepat untuk apa yang Anda kuasai." Keheningan. "Kapan Anda perlu tahu?" tanya Renata. "Sebelum Jumat. Bisakah saya berpikir sampai Kamis?"
Sampai Kamis, katanya. Renata bangkit, berjalan ke pintu, berhenti. Tuan Ferreira, Nicholas, katanya. Dia butuh waktu sejenak. Pertama kalinya dia menggunakan namanya tanpa panggilan kehormatan. Terima kasih. Jangan berterima kasih dulu, katanya. Kamu belum bilang ya? Renata menatapnya. Dan kali ini, ya, singkatnya, tanpa menghilang secepat sebelumnya. Sesuatu yang tak salah lagi adalah senyuman melintas di wajahnya. Belum, katanya. Dan dia keluar. Malam itu di apartemen kecil yang disewanya di dekat kantor, Renata menceritakan segalanya kepada Thomas. Pekerjaan, tawaran, posisi baru. Thomas mendengarkannya duduk di lantai bersandar ke tempat tidur, yang merupakan postur yang dia ambil ketika sesuatu tampak penting baginya dan dia ingin berpikir dengan baik. Apakah kamu akan menerimanya? Tanyanya. Saya sedang berpikir, apa yang menghalangimu? Renata menatap langit-langit. Tidak ada yang konkret, katanya. Kalau begitu, itu adalah sesuatu yang tidak konkret. Ya, Thomas memproses itu. Ketakutan? Tanya. Sesuatu yang mirip. Tentang apa? Renata butuh waktu untuk menjawab. Bahwa itu berhasil, kata Renata. Thomas menatapnya tanpa sepenuhnya mengerti. Apakah kamu takut itu akan berhasil? Saya takut terbiasa dengan hal-hal yang berhasil, kata Renata, dan kemudian berhenti bekerja. Thomas terdiam sejenak. Rena, katanya, jika kamu melepaskan ini karena takut kehilangan, kamu sudah kehilangannya. Renata menatapnya. Saudara laki-lakinya yang lebih muda, berusia 14 tahun, dengan penyakit dan studi dan seluruh hidup di depannya, mengatakan kepadanya hal yang paling sederhana dan paling benar yang pernah dikatakan seseorang kepadanya dalam waktu yang lama. Kamu menyebalkan, katanya. Aku tahu, katanya. Dan mereka berdua terdiam di apartemen kecil itu dengan satu jendela yang menghadap ke halaman dalam. Dan di luar, Jakarta, membuat kebisingannya seperti biasa, acuh tak acuh dan konstan, dan penuh dengan hal-hal yang belum terjadi. Apa yang diketahui Graciela? Pada Rabu sore, Renata pergi ke rumah di Palermo. Dia tidak punya alasan kerja untuk pergi. Barang-barangnya sudah diambil. Kamar pelayan bukan lagi miliknya. Tetapi Graciela telah mengiriminya pesan singkat di tengah pagi yang mengatakan, jika Anda punya waktu, tidak perlu terburu-buru, tapi datanglah. Lucinda membukakan pintu untuknya. Dia tidak mengatakan apapun yang istimewa. Dia membiarkannya masuk dengan gerakan singkat yang merupakan yang terdekat dengan sambutan dalam kosakata wanita itu. Graciela ada di taman lagi. Kali ini bukan di bangku, tetapi di kursi besi, di samping meja kecil, tempat dia minum teh pada hari-hari ketika dia merasa cukup kuat untuk turun. Ada 2 cangkir. Renata duduk di depannya. Bagaimana kabar Thomas? Tanya Graciela. Baik, dia memulai perawatan baru. Saya senang. Dia menuang teh. Dia menyerahkan cangkir itu kepada Renata dengan ketenangan yang biasa. Apakah kamu sudah memutuskan? Tanya. Besok aku akan memberitahunya. Apa yang akan kamu katakan padanya? Renata menatap cangkir itu. Ya, katanya. Graciela mengangguk tanpa kejutan, seolah dia sudah tahu sebelum bertanya. Baiklah, katanya. Mereka minum dalam keheningan selama beberapa saat. Graciela, kata Renata untuk pertama kalinya tanpa kata tuan di depannya. Itu terjadi secara alami, tanpa keputusan sadar, dan mereka berdua menyadarinya tanpa menunjukkannya. Apa yang kamu katakan kepadaku di taman hari itu, ketika aku akan pergi? Ya. Mengapa Anda mengatakannya pada saat itu? Mengapa tidak lebih awal? Graciela meletakkan cangkirnya, karena belum saatnya, katanya. Kamu harus pergi. Kamu harus merasakan bahwa keputusan untuk tinggal atau tidak adalah milikmu. Jika aku mengatakannya lebih awal, kamu akan tinggal karena aku, dan itu tidak akan berguna. Dan jika aku tetap pergi, kata Graciela, aku akan bangkit dari kursi itu dan mengikutimu di jalan. Apa yang kamu katakan persis? Tanya sebuah suara dari pintu masuk taman. Mereka berdua menoleh. Nicholas ada di ambang pintu. Dia datang tanpa ada yang mendengarnya, sesuatu yang hampir mustahil di rumah dengan lantai marmer itu. Tetapi dia telah belajar sejak kecil untuk bergerak tanpa membuat suara ketika ibunya ada di taman karena dia menghargai keheningan itu. Saya pikir Anda ada di kantor, kata Graciela. Saya keluar lebih awal. Dia masuk, duduk di bangku ketiga, tanpa menunggu undangan. Apa yang kamu katakan hari itu? Graciela menatapnya. Menatap Renata. Renata mengangguk sedikit. Saya katakan, kata Graciela, bahwa ibumu adalah orang paling jujur yang pernah memasuki kehidupan keluarga ini. Dan jika dia adalah separuh dari apa yang dimiliki Ines, keluarga ini tidak pantas kehilangannya. Keheningan.
Saya juga mengatakan bahwa Nicholas bukanlah ayahnya, bahwa dia lebih keras kepala dan lebih cepat menghakimi, tetapi pada dasarnya dia memiliki apa yang dimiliki Rodrigo ketika itu penting, kemampuan untuk mengenali ketika dia salah. Nicholas menatap ibunya. Itu prestasi besar bagi seseorang yang baru saja memecatmu tanpa alasan. Ya, kata Graciela. Tetapi saya mengenal Anda selama 34 tahun. Bisakah saya membiarkan diri saya memiliki optimisme itu? Renata menatap taman. Dan jika aku tidak kembali? Tanyanya dengan suara pelan. Jika saya pergi dan tidak masuk sore itu, maka, kata Graciela, saya harus berbicara dengan putra saya, cepat atau lambat, tentang ibumu, tentang hutang, tentang foto. Itu tidak bisa terus disimpan. Mengapa sekarang? Graciela menatapnya. Karena aku punya waktu, katanya dengan kesederhanaan yang tidak mencari belas kasihan. Aku tidak tahu berapa lama. Tetapi aku tahu itu tak terbatas, dan ada hal-hal yang tidak ingin kubiarkan tidak terucap. Taman itu sunyi. Sesaat kemudian, Nicholas berbicara. Bu, ada sesuatu yang tidak pernah kutanyakan padamu. Tanyakan foto itu, yang kutemukan di antara barang-barang ayah. Apakah kamu tahu siapa dia? Ya. Sejak kapan? Sejak dulu, kata Graciela. Rodrigo menceritakan Ines kepadaku ketika mereka masih bekerja sama. Tidak semua detailnya, tetapi bahwa dia adalah seseorang yang penting, seseorang yang telah mengubah cara dia melihat beberapa hal. Dan itu tidak mengganggumu? Graciela mempertimbangkan pertanyaan itu dengan jujur. Itu sulit bagiku, katanya. Aku tidak akan bilang tidak, tetapi Rodrigo dan aku memiliki kehidupan yang panjang dan nyata dengan kesalahan dan segalanya. Dan aku belajar bahwa orang yang kita cintai juga memiliki bagian yang bukan milik kita, bagian yang menjadi milik momen lain, orang lain. Itu tidak membuat mereka kurang menjadi milik kita. Nicholas menyerap itu. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Karena kamu masih kecil ketika ayahmu meninggal dan kamu hancur. Dan kemudian waktu berlalu dan semakin sulit untuk menemukan momennya. Dan sekarang, kata Graciela. Aku memiliki putri Ines duduk di depanku minum teh di tamanku. Dia menatap Renata dengan kejernihan wanita yang telah melihat banyak hal dalam 74 tahun dan tidak lagi perlu berputar-putar untuk apa yang dia pikirkan. Saya pikir saatnya tiba dengan sendirinya. Renata pergi 1 jam kemudian. Nicholas mengantarnya sampai ke pintu. Di ambang pintu dia berhenti. Besok aku akan meneleponmu, katanya. Aku tahu, katanya. Dia mengangguk. Dia mulai berjalan ke jalan. Renata menoleh. Nicholas berdiri di pintu dengan satu tangan di kusen. Dan untuk pertama kalinya sepanjang waktu itu dia tidak memiliki postur pria yang memimpin dan memutuskan. Dia memiliki postur seseorang yang sedang belajar untuk berdiri dengan cara lain. Apa yang dikatakan ibuku bahwa pada dasarnya aku memiliki apa yang dimiliki ayahku ketika itu penting. Dia berhenti. Saya ingin Anda tahu bahwa saya akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Renata menatapnya. Dia tidak berkata apa-apa segera, tetapi kali ini senyumannya tidak menghilang dengan cepat. Anda sudah melakukannya, katanya, dan dia pergi. Awal dari setelahnya. Pada hari Kamis pagi, Renata menelepon Nicholas pukul 9 tepat. Saya terima, katanya. Baiklah, katanya. Tidak ada perayaan, tidak perlu. Kedua kata itu jatuh di tempat yang tepat dengan bobot yang tepat. Dan itu sudah cukup. 3 bulan kemudian, segalanya tidak sempurna. Hal-hal yang sempurna tidak ada, dan Renata tahu lebih baik dari siapapun, tetapi itu nyata. Dan yang nyata, ketika seseorang datang dari waktu yang lama memikul hal-hal yang runtuh, memiliki nilai yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Thomas stabil, pengobatan berhasil. Dia telah mendapatkan tempat di pra-universitas dan menghabiskan sore hari belajar di meja dapur apartemen dengan konsentrasi yang mengingatkan Renata pada dirinya sendiri di usia itu, sebelum segalanya menjadi sulit. Renata telah mengambil alih koordinasi proses administrasi pada Senin pertama bulan itu. Bautista telah memperkenalkannya kepada tim dengan frasa singkat. Renata Solis, koordinator, apapun yang dia katakan di areanya akan berlaku. Tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Tim mengukurnya selama 2 minggu pertama dengan ketidakpercayaan yang biasa terhadap seseorang yang baru datang dengan otoritas. Dia tidak menyelesaikannya dengan pidato. Dia menyelesaikannya dengan bekerja. Datang lebih awal, tahu lebih banyak. Dan ketika seseorang memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi tidak mengatakannya, dia membuka ruang baginya tanpa membuat adegan karenanya. Pada akhir bulan kedua, 3 orang dari tim telah membawakannya ide-ide yang belum pernah mereka rasakan bisa mereka bawa.
Itu lebih berharga daripada laporan apapun. Graciela lebih baik tidak sembuh. Dia tidak akan sembuh, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang dalam beberapa bulan terakhir telah berubah arah. Pada hari Selasa dan Kamis, Renata tidak membersihkan kamar di sayap timur. Dia datang berkunjung, datang, naik, dan mereka berdua duduk di dekat jendela dan berbicara atau tidak berbicara, tergantung pada apa yang dibutuhkan hari itu. Lucinda mengetahuinya, dia telah melihatnya, dan apa yang dia rasakan tentang itu dia simpan untuk dirinya sendiri, yang merupakan cara paling jujur yang dia temukan untuk menghormati sesuatu yang belum sepenuhnya dia pahami. Suatu Selasa, Graciela menunjukkan kepada Renata sebuah foto yang dia temukan saat menata barang-barang di studio Rodrigo. Itu berbeda dari yang disimpan Nicholas di laci, lebih baru. Di kantor, membelakangi kamera, melihat beberapa dokumen di atas meja. Dia tidak tahu dia difoto. Renata melihatnya sejenak. Begitulah dia bekerja, katanya. Selalu seperti ini. Saya tahu, kata Graciela. Rodrigo mengambilnya suatu hari ketika dia tidak melihatnya. Dia memberikannya kepada saya. Dia berkata, simpanlah, suatu saat itu akan berguna. Renata mengangkat matanya. Bolehkah saya menyimpannya? Itu milikmu, kata Graciela. Renata menyimpannya dengan hati-hati. Malam itu dia menaruhnya di dinding apartemen di sebelah foto Thomas dengan kerucut es krim dan sedikit koklat di dagunya. Kedua foto itu, ibunya bekerja, saudaranya tertawa, semua yang penting di satu tempat. Nicholas datang pada hari Minggu secara tak terduga ke apartemen. Dia telah menelepon sebelumnya untuk memberitahu. Renata membuka pintu dan dia masuk dengan sekantong kue dan penampilan seseorang yang membuat keputusan impulsif, tetapi tidak menyesal. Thomas menatapnya dari meja tempat dia belajar. Apakah kamu orang yang memecatnya? Tanya Thomas. Renata bilang, ya, kata Nicholas. Saya orang itu. Thomas mengevaluasinya selama 3 detik. Bagus kamu mempekerjakannya lagi, katanya. Dan kembali ke catatannya. Nicholas menatap Renata. Dia menatapnya dengan ekspresi yang sulit diinterpretasikan oleh siapapun yang tidak mengenalnya. Tetapi Nicholas, setelah sekian lama sedang belajar membacanya. Itu adalah hal terdekat dengan kegembiraan yang Renata Solis tunjukkan. Mereka bertiga duduk minum mate. Thomas mengajukan pertanyaan tentang perusahaan dengan keingintahuan langsung dari seseorang yang berpikir dalam hal sistem dan bukan hierarki. Nicholas menjawabnya dengan lebih jujur dari biasanya. Sesuatu yang kemudian dia perhatikan sendiri sebagai sesuatu yang tidak dia rencanakan, tetapi keluar begitu saja. Ketika dia pergi, 2 jam kemudian, Thomas menunggu sampai pintu tertutup dan berkata, dia tidak terlalu buruk. Tidak, kata Renata. Apakah dia bosmu? Ya, hanya itu. Renata menatapnya. Thomas, katanya. Ya, hanya itu, katanya. Thomas mengangguk dengan gerakan seseorang yang mencatat sesuatu tanpa menutup masalah sepenuhnya. Renata mengumpulkan cangkir. Dan jika ada sesuatu yang lain dari itu, jika ada sesuatu yang belum memiliki nama atau bentuk atau cukup waktu untuk mengetahui bentuk apa yang akan dimilikinya, itu adalah sesuatu yang menjadi milik hari-hari yang belum tiba. Dan itu juga baik-baik saja. Minggu terakhir bulan itu, Graciela turun ke taman tanpa bantuan. Dia melakukannya pagi-pagi, sebelum ada yang bangun, dan duduk di bangku kayu di samping petak melati dengan secangkir teh dan matahari pagi yang masih lembut dan tanpa janji. Lucinda menemukannya di sana ketika dia pergi membuka dapur. Dia menatapnya dari jendela sejenak tanpa berkata apa-apa. Graciela menutup mata dan wajahnya terangkat ke arah matahari musim dingin yang tidak terlalu panas tetapi ada. Tangannya di lututnya, punggungnya lurus. Lucinda pergi untuk menyiapkan secangkir lagi jika yang pertama sudah dingin. Ketika dia keluar ke taman dengan cangkir segar, Graciela membuka matanya dan melihat ke peta itu. Melati di luar musim, kata dia. Lucinda melihat. Melati putih kecil yang tidak diperhatikan siapapun beberapa minggu lalu telah membuka 3 bunga lagi. Di luar musim, ulang Graciela, dan di sana. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Lucinda meninggalkannya cangkir, kembali ke dalam, dan Graciela Ferreira ditinggalkan sendirian di taman dengan matahari di wajahnya dan teh hangat di tangannya. Dan sesuatu yang tidak persis damai, tetapi sangat mirip dengannya. Sesuatu yang menyerupai kedamaian ketika seseorang akhirnya melepaskan apa yang telah dia pikul terlalu lama, dia menutup matanya lagi, menarik napas. Di luar, di suatu tempat di Jakarta, Renata Solis bangun di apartemennya dengan 2 foto di dinding dan saudaranya tidur di kamar sebelah, dan pekerjaan yang dia dapatkan sendiri, dan masa depan yang dia belum tahu persis bagaimana bentuknya, tetapi yang untuk pertama kalinya,
dalam waktu yang lama tidak membuatnya takut untuk menghadapinya. Dan itu untuk seseorang yang belajar untuk bertahan hidup tanpa mengharapkan apapun untuk berhasil. Itu segalanya. Itu lebih dari segalanya. Itu permulaan.